Abu Musa al-Asy'ari adalah pendamping Nabi dan penjaga Nabi dimanapun Nabi pergi kalau di kota Madinah. Nabi ke pasar, Abu Musa di sebelahnya. Nabi tadi duduk di kebun ditemani oleh Abu Musa. Abu Musa ini jadi pengawal khusus. Tapi dalam kota, di luar kota, di kancah peperangan, Nabi SAW punya bodyguard lain lagi. Artinya ada orang-orang yang mendampingi Nabi SAW. Itu adalah Zubair bin Awam. Dan pernah kita jelaskan fadilahnya. Waktu Nabi SAW menembus benteng Khaybar, kemudian di sana ternyata ada satu orang Yahudi keluar, tingginya mendekati pohon kurma. Sangat tinggi sampai Nabi SAW mengatakan, kira-kira menurut kalian berapa tingginya orang ini? Waktu dia berdiri dekat pohon kurma hampir sama tinggi gitu. Maka ada yang mengatakan kira-kira 6 lutut, ukurannya 6 lutut ini 6 kali setengah meter. Itu sudah luar biasa gitu kan. Ini kurang lebih hampir 3 meter tingginya orang ini. Maka kata Nabi SAW, dia nantang duel orang itu. Siapa yang akan melawan orang ini? Maka Zubair mengatakan, saya Rasulullah. Zubair pun keluar. Zubair waktu berdiri dekatnya orang itu hanya mendekati perutnya, mendekati dadahnya. Saking besarnya orang itu. Duel akhirnya, dan dengan luar biasa hikmah Allah dengan keterampilan perang, Zubair berhasil mengalahkannya. Bahkan menebas leher Yahudi yang besar tadi. Begitu jatuh, akhirnya Yahudi ini jadi drop semuanya, karena ini orang terkuatnya di mereka. Maka kalah pada saat itu. Dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya semua Nabi punya bodyguard, punya pengawal khusus, dan pengawal khususku di kancah peperangan Zubair bin Awam. Ada pendamping gitu kan. Nabi SAW juga menggunakan hajib. Hajib ini sesekali dipakai jasanya gitu ya. Sesekali dipakai jasanya, tapi sama memenuhi kebutuhan Nabi SAW. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini punya kisah unik sedikit. Orangnya ini sangat kasar. Orangnya sangat kasar. Dia Syu'bah ini ayahnya kepala suku Thaqif di Taif. Orang-orang Badui di gunung, kalau bicara suaranya kasar. Ringkas cerita, ayahnya Syu'bah waktu meninggal dunia, maka saudaranya Syu'bah ini bernama Urwah. Urwah ini nanti masuk Islam. Waktu Urwah jadi raja, rupanya Al-Mughirah, keponakannya dia, yang waktu itu pergi bersama dengan beberapa orang, kurang lebih 13 orang dari suku Malik. Suku Malik ini ada di sebelah Taif. Ya. Mereka pergi ke Mesir, bertemu dengan Muqaykis, raja Mesir pada saat itu. Ketemulah. Kemudian karena Mughirah bin Syu'bah ini kasar sekali, kalau ngomong kasar, dan Muqaykis ini merasa terganggu dengan cara ngomongnya. Waktu pulang, 13 orang dari suku Malik dan 1 orang Mughirah dari suku Thaqif ini, semua dikasih hadiah oleh Muqaykis kecuali Al-Mughirah. Al-Mughirah nggak dikasih sama Muqaykis hadiah nih. Dia heran, kenapa nggak dikasih? Dia tanya teman-temannya 13 orang, kenapa kalian semua dikasih yang nggak dikasih ini? Kata mereka, mungkin kamu terlalu kasar gitu. Maka dia rupanya tidak terima itu. Al-Mughirah tidak terima. Waktu lagi istirahat di tengah jalan, Al-Mughirah membunuh 13 orang itu. Semuanya dibunuh, diambil hadiahnya. Al-Mughirah ambil. Begitu perilakunya lah, orang Badui gitu kan. Waktu dia mau pulang, dia tahu suku Malik ini di sebelah sukunya, sebelah Taif. Ini ribut nanti nih. Maka dia ambil inisiatif ke Madinah. Ikrarkan masuk Islam. Kata Nabi SAW, wahai Mughirah, kalau Islammu kami terima, tapi perampokanmu nggak bisa, kembaliin tuh. Baiklah, akhirnya dikembalikan masalah itu. Teman-teman sekalian, waktu terjadi sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, tepatnya bulan Zulqa'dah, Nabi SAW keluar dengan 1399 sahabat dari Madinah mau umrah. Waktu itu masih memanas situasi karena baru selesai perang Ahzab. Dan Quraisy masih sangat benci dengan kaum muslimin, banyak suku-suku Arab yang masih benci. Terlebih lagi Nabi SAW berusaha menyerang beberapa suku-suku yang ikut di perang Ahzab. Nabi SAW iklanin mau umrah. 1399 keluar bersama Nabi SAW, 1400 sama beliau. Ringkas cerita, pada saat Quraisy dengar, Quraisy tahan. Tidak boleh Nabi SAW masuk ke wilayah haram. Kalau masuk wilayah haram ini berarti nanti tidak boleh diganggu karena sudah pakai baju ihram. Tentu ada panjang lebar teman-teman, kalau ikut sirah ada panjang lebar, saya sebutkan riwayatnya, saya ringkas-ringkaskan saja. Sampai Nabi SAW menyuruh seorang sahabat itu, tahu Quraisy keluar dengan pasukan yang besar, 3.000 orang lebih dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu. Nabi SAW bilang pada sahabat, siapa yang bisa menunjukkan saya jalan yang tidak umum supaya kita bisa lewatin pasukan Quraisy ini tiba di wilayah haram. Kata seorang sahabat, saya Rasulullah. Kebetulan orang Mekah muhajir, lalu ditunjuklah Nabi SAW pergi melewati padang pasir jauh sampai betul-betul memang melewati pasukan Quraisy. Pas tiba di bendera perbatasan haram, kudanya Nabi SAW, untanya Nabi duduk tiba-tiba.
Nabi coba dorong, nggak mau. Sahabat dorong, nggak mau. Ini di depannya sudah ada bendera pembatas haram. Kalau masuk di situ orang Quraisy nggak bakal bisa ganggu. Ternyata duduk untanya. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya unta ini kena gangguan syaitan. Kok nggak mau masuk gitu? Kata Nabi SAW, tidak. Yang telah menahan unta ini adalah yang menahan gajah-gajahnya Abraha. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gajahnya Abraha itu kan dulu kalau di depan Ka'bah duduk, tidak mau berdiri. Kalau diarahkan ke Yaman, ke negerinya Abraha, mau berdiri. Kalau ke Ka'bah nggak mau, tertahan gitu kan, supaya mereka tidak hancurin Ka'bah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy pun dengar mereka kembali dengan pasukan 3.000, melihat Nabi SAW berkemah dengan para sahabat di situ. Mereka utuslah satu orang bernama Urwa, ya, Ats-Tsaqafi. Urwa ini pamannya Al-Mughirah. Waktu itu sahabat semua pakai baju ihram, Mughirah juga ikut, gitu kan. Maka Nabi SAW waktu lihat Urwa datang dari pasukan Quraisy mau negosiasi, dan Urwa ini ahli perang, ahli negosiasi, dan dia memang ingin memancing emosinya Nabi SAW dan sahabat. Kalau mereka emosi berarti datang mau perang, kalau mereka tidak emosi berarti datang umroh, karena ini pakai ihram tapi bawa pedang, ditaruh pedang di kuda-kuda dan unta mereka. Waktu Nabi SAW lihat Urwa datang, pakai pedang, perisai, takutnya nanti Urwa ini buat macam-macam sementara Nabi berihram, maka Nabi SAW menyuruh Al-Mughirah bin Syu'bah, karena dia sahabat Nabi yang keras orangnya, suruh pakai lengkap baju perang, cuma matanya yang kelihatan, berdiri di belakang Nabi SAW pegang pedang. Pada saat itu teman-teman sekalian, datanglah Urwa, lalu Urwa sengaja ingin memancing emosi Nabi SAW. Zaman dulu orang kalau mancing emosi itu pegang jenggotnya ditarik. Memang begitu. Kalau sekarang juga ya. Yang jelas seperti itulah tradisi dulu. Jangan antum buat ini ya. Jadi dipegang jenggot Nabi SAW, dia mau tarik. Nah ini yang mau tarik ini Urwah, pamannya Al-Mughirah. Mughirah sekarang jadi bodyguardnya Nabi di belakang. Tapi pakai baju besi semua, cuma matanya yang kelihatan. Urwah nggak kenal nih. Begitu dia mau pegang jenggotnya Nabi, langsung oleh Al-Mughirah, pedang itu kan yang tajamnya diberdiriin, sekarang dibalikin sama dia, terus dipukul tangan pamannya sendiri. Sampai memar. Kata Urwah, hai Muhammad, siapa orang yang kasar nih? Dia nggak tahu kalau ini ponakannya sendiri. Kata Nabi SAW, kau tidak kenal dia? Kata Urwah, tidak tentunya. Ini ponakanmu, Al-Mughirah. Tiba-tiba Urwah berdiri mengatakan, kamu orangnya. Nanti kau ponakan saya. Baru kemarin saya bersihkan kotoran kamu. Gitu. Ya, ponakan, dimandikan waktu kecil segala. Dan baru saja saya selamatkan kau dari masalah besarmu. Masalah besarnya apa? Ternyata tadi, waktu dia bunuh 13 orang dari suku Malik dan dia bawa lari hadiahnya mereka, itu kan masuk Islam. Lalu Nabi suruh dikembaliin sama dia hadiah itu ke suku Malik. Tapi suku Malik ini sudah terlanjur ngamuk, mau menyerang Taif. Suku Taif juga, suku Tsaqif juga siap berperang, hampir berperang nih. Yang jadi kepala suku Urwah. Lalu Urwah berkata, ada orang datang pada Urwah mengatakan, hai Urwah, kamu lebih berakal daripada kau buat dua suku ini berperang. Lebih baik bayar saja diahnya 13 orang itu, bayarin dendahnya. Waktu itu orang kalau bunuh orang lain bayar 10 ekor unta. Kalau ada orang dibunuh, bayar denda 10 ekor unta, maka tidak dibunuh dia. Bayarlah sama Urwah untuk ponakannya Al-Mughirah. Maka Urwah bilang, baru saja saya selesaikan masalah besarmu kemarin, saya yang tebus tuh. Ya, dendahnya, diahnya 13 orang suku Malik yang kamu bunuh. Sekarang tanganku kau akan potong gitu. Kata Mughirah, walaupun kau sudah bayarin saya, ini Rasulullah, nggak bisa. Kalau kau dekat saya penggal gitu. Tapi saksi bahasan teman-teman dari kisah yang panjang tadi ini, Al-Mughirah digunakan tenaganya oleh Nabi SAW. Yang kita tidak beratkan teman-teman sekalian, kalau dalam Islam memang kita diajarkan untuk tidak mendominasi pekerjaan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita ucapkan kalimat mulia ini pada Zat yang Maha Mulia, Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Bijaksana, yang selalu mengurus makhluknya dari atas langit sana. Zat yang paling pantas untuk dicintai, dihormati, ditunggu dan ditakuti, Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kata kuncinya La ilaha illallah. Semua nabi-nabi diutus untuk mengumandangkan kalimat ini. Semua kitab turun dari langit untuk mengumandangkan kalimat ini. Ada surga dan neraka karena kalimat ini, yang berarti tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berbahagialah orang yang berpegang teguh pada kalimat tauhid ini. Zat yang Maha Mulia ini telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dari makanan, minuman, pakaian, kekuatan, atau apa saja untuk perputaran roda kehidupan kita di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka sering-seringlah saudaraku mengucapkan kalimat yang mulia ini. Lalu kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling sempurna secara fisik, akhlak,
jalur nasab, orang yang paling pantas jadikan sebagai idola, sebaik-baik ayah, sebaik-baik suami, sebaik-baik teman dan sahabat, sebaik-baik guru, yang selalu akan menjadi impian orang-orang yang ingin menjadi baik. Manusia terbaik ini telah diberikan salam oleh Sang Pencipta Allah bersama dengan malaikatnya, maka sangat wajar kalau kita sebagai pengikut yang setia selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, seperti biasa, setiap sebulan sekali kita adakan tablik akbar tentang serial tokoh-tokoh terbaik manusia setelah para nabi, yaitu sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan izin Allah dan karunia Allah, kita sudah berhasil membahas 14 sahabat sebelumnya, dan pada sore ini semoga Allah berkahi kita masuk ke sahabat yang ke-15, seorang tokoh yang mulia bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang di judulnya saya sudah minta teman-teman panitia menulis pembantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu sebelum kita masuk ke panjang lebar tentang Anas radhiyallahu anhu, tetap saya akan mengatakan selamat datang para penuntut ilmu dan selalu hadir di majelis ilmu saudaraku seiman. Berikan sebuah atau tanamkan sebuah simbol dalam hidup Anda semuanya. Tidak ada hari tanpa ilmu, dan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, karena ilmu satu-satunya jalan untuk menambah keimanan. Dan kalau iman sudah ada, maka orang bodoh menjadi pintar, orang takut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, segala sesuatunya berubah menjadi baik. Maka jadikan sebagai sebuah simbol hidup, tidak ada hari tanpa ilmu. Dan juga kalau iman sudah ada, semua amal soleh akan mudah kita amalkan. Dunia akan jadi kecil, musibah akan jadi mudah, semuanya tertanggulangi. Dan seluruh maksiat akan mudah juga untuk ditinggalkan. Juga teman-teman sekalian, mempelajari sahabat ini sangat penting, karena mereka manusia biasa seperti kita. Kalau nabi-nabi, memang manusia biasa juga, tapi dipilih oleh Allah. Cuma para sahabat, orang-orang yang menemani para nabi, lebih kurangnya sangat dekat dengan kita. Maka lebih mudah lagi kita mencontohi mereka. Terlebih lagi jumlah sahabat yang sangat banyak menyempurnakan informasi tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi makin banyaknya orang yang berteman dengan beliau, maka makin banyak informasi yang bisa kita dapatkan, sehingga makin sempurna tuntunan hidup kita. Salah satu yang sangat mulia dari para sahabat ini adalah pembantu Nabi Muhammad SAW, Anas bin Malik. Sungguh orang ini telah mendapatkan karunia yang sangat besar, dan karunia ini tidak semuanya orang miliki, termasuk di kalangan sahabat. Karena menjadi pembantu Nabi Muhammad SAW artinya akan selalu bersama-sama dengan Nabi, mengurus pakaian Nabi, mengurus pesanan makanan Nabi, ngobrol, memasang pelana kurma untahnya dan kudanya, menemani peperangan, menjadi orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Banyak sahabat yang dekat, tapi pembantu ini berbeda. Namun seperti biasanya teman-teman sekalian, tradisi saya menggunakan untuk membahas sahabat, saya akan mulai dengan ad-durus wal ibar dulu. Pelajaran dan ilmu yang kita bisa ambil dari tokoh kita ini. Yang pertama saudaraku, di dalam Islam dibolehkan, bahkan dianjurkan seseorang memiliki pembantu. Tentu lebih ideal dan sesuai dengan sunnah adalah kalau laki-laki memiliki pembantu laki-laki dan perempuan memiliki pembantu perempuan. Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa orang yang membantu beliau, tapi yang paling menonjol 3 orang: Anas bin Malik, Zaid bin Haritha, dan anaknya Zaid, Usama bin Zaid. Ini yang paling menonjol menemani Nabi SAW. Ini khusus untuk mengurus apapun yang berhubungan dengan pribadi Nabi. Sampai Nabi SAW kalau masuk rumah, mereka yang membukakan pintunya. Nabi SAW membuka sendalnya, mereka yang meletakkan. Nabi SAW ingin mengganti bajunya, maka mereka yang mengambilkan. Istri-istri Nabi tentu ada, tetapi mereka ini selalu mendampingi Nabi SAW, di mana saja, selalu membantu Nabi. Nabi SAW juga punya seseorang yang khusus mengurus unta dan kuda beliau, bernama Anjashah. Kalau kita sekarang mungkin bahasanya supir. Orang ini tugasnya membersihkan, memandikan unta dan kuda Nabi SAW, memasang pelanahnya, mengganti sepatu kuda sepatu kuda. Kuda itu memiliki telapak kaki yang ada seperti sepatunya, itu sering diganti. Kemudian juga membersihkan kotoran, mengurusnya lah, ya. Khusus itu. Dan kalau istri-istri Nabi Ummahatil Mu'minin ridwanullahi alaihinna itu mau keluar, maka Anjashah yang mengantarnya. Anjashah yang mengantarnya. Sebuah hadis masyhur bahwasanya Nabi SAW pernah diizini oleh beberapa istri Nabi kurang lebih
3 sampai 4 orang dari istri Nabi keluar ingin pergi hajat, sama-sama pergi. Kemudian naik ke atas unta, yang unta ini memang dibuatin di pundaknya 2 buah keranjang besar, ya, atau kotak besar yang memang untuk dinaikin oleh orang di kanan dan di kiri, bisa 2 orang 2 orang. Naiklah 4 orang ummahatil mukminin di satu unta ini. Kemudian Anjasya membawa unta itu. Baru saja jalan, Anjasya ini punya suara yang indah sekali. Jadi Anjasya ini sering melanturkan syair-syair yang kalau dia mau lunakkan untanya, kalau dia mau panggil, dia lantunkan suaranya, maka unta itu datang. Waktu baru jalan, Anjasya ingin membuat supaya unta ini jalan nyaman, ya, tidak terganggu, maka dia melantunkan syair-syairnya. Baru saja dilantunkan, untanya ini menggoyang-goyangkan kepalanya sampai unta ini geranda yang ada di belakang itu sempat goyang. Maka sabda Nabi SAW yang masyhur, mahlan, ya Anjasya alal khawarir. Ya. Hati-hati hai Anjasya dengan botol-botol kacaku. Maksudnya para istri Nabi. Jadi intinya adalah ada Anjasya, ada seseorang di sini, ada pembantu pribadi Nabi SAW, ada yang urus untuk untahnya dan kudahnya. Nabi SAW juga menggunakan bodyguard kalau kita sekarang. Orang yang mendampingi beliau, membela beliau, ada. Di antara yang masyhur adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Riwayat yang masyhur dalam riwayat Bukhari, kalau beliau pernah Nabi SAW merendam kakinya di air di sebuah kebun, lalu Abu Musa al-Asy'ari menjaga pintu kebun itu, tidak ada yang boleh masuk. Maka datanglah Abu Bakar lalu minta izin, mengatakan, wahai Abu Musa, izinkan saya pada Nabi SAW, saya ingin masuk. Kata Abu Musa, baik, tunggulah di sini, saya akan minta izin dulu. Kalau Rasulullah SAW izinkan kamu, silakan masuk. Padahal ini Abu Bakar, mertua Nabi. Semua sahabat tahu kedudukannya yang sangat mulia. Tapi tugas Abu Musa ada di sini. Tidak boleh sembarangan masuk kecuali sudah izin dengan Nabi SAW. Maka Abu Musa pun melapor pada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar minta izin masuk. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk. Dan sampaikan berita gembira kalau dia termasuk penghuni surga. Masuklah, Abu Bakar duduk di sisi kanan Nabi SAW, yang waktu itu Nabi musim panas, lalu beliau merendam kakinya di air dingin. Ini juga termasuk sunnah, ya. Termasuk sunnah. Di musim panas, kita bisa merendamkan kaki kita di air dingin sehingga tubuh kita menjadi dingin. Atau kalau di musim dingin dibalik, direndam dengan air panas gitu ya. Nabi SAW melakukan itu, dan ini termasuk sunnah yang banyak orang tidak kerjakan. Yang jelas teman-teman sekalian, duduklah Abu Bakar di sebelah Nabi SAW sisi kanan, dan waktu itu Nabi SAW menggulung baju beliau sampai ke lutut supaya tidak kena air, dan Abu Bakar pun mengikutinya. Dalam kemudian datang Umar dan pamit juga mengatakan, ya Abu Musa, izinkan saya pada Nabi SAW, saya ingin masuk. Kata Abu Musa, baiklah, tunggu di sini. Kalau Nabi SAW izinkan kamu, saya akan izinkan. Masuk ke dalam mengatakan, ya Rasulullah, Umar minta izin. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan sampaikan kalau dia termasuk penghuni surga, dan beritakan kalau dia akan mati syahid. Masuklah Umar, duduk di sebelah kiri Nabi SAW, lakukan hal yang sama, rendam kaki di ember yang sama, di wadah yang sama, kemudian menggulung bajunya sampai ke lutut. Lalu datang Utsman bin Affan dalam riwayat ini penutupan riwayatnya, mengatakan, hai Abu Musa, izinkanlah saya kepada Nabi SAW, saya ingin masuk bertemu. Kata Abu Musa sama, sabarlah di sini, kalau seandainya Rasulullah SAW izinkan, saya akan izinkan kamu masuk. Lapor, ya Rasulullah, Utsman minta izin. Kata Nabi SAW, izinkan dia masuk dan sampaikan kalau dia akan masuk surga, dan pada saat dia meninggal akan ditutup dengan cobaan. Karena Utsman bin Affan dibunuh oleh para kaum pemberontak, Khawarij. Yang jelas teman-teman sekalian, waktu Utsman bin Affan masuk, Nabi SAW menurunkan bajunya, menutup lutut beliau. Maka Abu Bakar berkata sama Umar, ya Rasulullah, tadi waktu kami berdua masuk, Anda tidak tutup, kenapa sekarang Anda tutup? Kata Nabi SAW, tidakkah saya malu dengan laki-laki yang malaikat pun malu padanya, maksudnya Utsman bin Affan. Yang jelas teman-teman sekalian, ringkas cerita yang kita ingin sampaikan dari riwayat ini, adanya Abu Musa al-Asy'ari sebagai pendamping Nabi SAW. Abu Musa al-Asy'ari adalah pendamping Nabi dan penjaga Nabi dimanapun Nabi pergi, kalau di kota Madinah. Nabi ke pasar, Abu Musa di sebelahnya. Nabi tadi duduk di kebun ditemani oleh Abu Musa. Abu Musa ini jadi pengawal khusus. Tapi dalam kota, di luar kota, di kancah peperangan, Nabi SAW punya bodyguard lain lagi. Artinya ada orang-orang yang mendampingi Nabi SAW. Itu adalah Zubair bin Awam. Dan pernah kita jelaskan fadilahnya. Waktu Nabi SAW menembus benteng Khaybar, kemudian di sana ternyata ada satu orang Yahudi keluar, tingginya mendekati pohon kurma. Sangat tinggi, sampai Nabi SAW mengatakan, kira-kira menurut kalian berapa tingginya orang ini? Waktu dia berdiri dekat pohon kurma hampir sama tinggi gitu. Maka ada yang mengatakan kira-kira 6 lutut, ukurannya 6 lutut ini 6 kali setengah meter, itu sudah luar biasa gitu kan. Ini kurang lebih hampir 3 meter tingginya orang ini. Maka kata Nabi SAW, dia nantang duel orang itu. Siapa yang akan melawan orang ini? Maka Zubair mengatakan, saya Rasulullah.
Zubair pun keluar. Zubair waktu berdiri dekatnya orang itu hanya mendekati perutnya, mendekati dadahnya. Saking besarnya orang itu. Duel akhirnya, dan dengan luar biasa hikmah Allah dengan keterampilan perang, Zubair berhasil mengalahkannya. Bahkan menebas leher Yahudi yang besar tadi. Begitu jatuh, akhirnya Yahudi ini jadi drop semuanya, karena ini orang terkuatnya di mereka. Maka kalah pada saat itu, dan Nabi SAW mengatakan sesungguhnya semua Nabi punya bodyguard, punya pengawal khusus, dan pengawal khususku di kancah peperangan Zubair bin Awam. Ada pendamping gitu kan. Nabi SAW juga menggunakan hajib. Hajib ini sesekali dipakai jasanya gitu ya. Sesekali dipakai jasanya, tapi sama, memenuhi kebutuhan Nabi SAW. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah ini punya kisah unik sedikit. Orang ini sangat kasar. Orangnya sangat kasar. Dia, Syu'bah ini ayahnya kepala suku Thaqif di Taif. Orang-orang Badui di gunung, kalau bicara suaranya kasar. Ringkas cerita, ayahnya Syu'bah waktu meninggal dunia, maka saudaranya Syu'bah ini bernama Urwah. Urwah ini nanti masuk Islam. Waktu Urwah jadi raja, rupanya Al-Mughirah, keponakannya dia, yang waktu itu pergi bersama dengan beberapa orang, kurang lebih 13 orang dari suku Malik. Suku Malik ini ada di sebelah Taif. Ya. Mereka pergi ke Mesir, bertemu dengan Muqaykis, raja Mesir pada saat itu. Ketemulah. Kemudian karena Mughirah bin Syu'bah ini kasar sekali, kalau ngomong kasar, dan Muqaykis ini merasa terganggu dengan cara ngomongnya, waktu pulang, 13 orang dari suku Malik dan 1 orang Mughirah dari suku Thaqif ini, semua dikasih hadiah oleh Muqaykis kecuali Al-Mughirah. Mughirah nggak dikasih sama Muqaykis hadiah nih. Dia heran, kenapa nggak dikasih? Dia tanya teman-temannya yang 13 orang, kenapa kalian semua dikasih yang nggak dikasih nih? Kata mereka, mungkin kamu terlalu kasar. Gitu. Maka dia rupanya tidak terima itu. Al-Mughirah tidak terima. Waktu lagi istirahat di tengah jalan, Al-Mughirah membunuh 13 orang itu. Semuanya dibunuh, diambil hadiahnya. Al-Mughirah ambil. Begitu perilakunya lah, orang Badui gitu. Waktu dia mau pulang, dia tahu suku Malik ini di sebelah sukunya, sebelah Taif. Ini ribut nanti nih. Maka dia ambil inisiatif ke Madinah, ikrarkan masuk Islam. Kata Nabi SAW, wahai Mughirah, kalau Islammu kami terima, tapi perampokanmu nggak bisa, kembaliin tuh. Baiklah, akhirnya dikembalikan masalah itu. Teman-teman sekarang untuk terjadi sulh Hudaybiyah, kesepakatan Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah, tepatnya bulan Zulqa'dah, Nabi SAW keluar dengan 1399 sahabat dari Madinah mau umrah. Waktu itu masih memanas situasi karena baru selesai perang Ahzab dan Quraisy masih sangat benci dengan kaum muslimin, banyak suku-suku Arab yang masih benci. Terlebih lagi Nabi SAW berusaha menyerang beberapa beberapa suku-suku yang ikut di perang Ahzab. Nabi SAW iklanin mau umrah. 1399 keluar bersama Nabi SAW, 1400 sama beliau. Ringkas cerita, pada saat Quraisy dengar, Quraisy tahan. Tidak boleh Nabi SAW masuk ke wilayah haram. Kalau masuk wilayah haram ini berarti nanti tidak boleh diganggu karena sudah pakai baju ihram. Tentu ada panjang lebar teman-teman, kalau ikut sirah ada panjang lebar, saya sebutkan riwayatnya. Saya ringkas-ringkaskan saja. Sampai Nabi SAW menyuruh seorang sahabat, itu tahu Quraisy keluar dengan pasukan yang besar, 3.000 orang lebih dipimpin oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam pada saat itu. Nabi SAW bilang pada sahabat, siapa yang bisa menunjukkan saya jalan yang tidak umum supaya kita bisa lewatin pasukan Quraisy ini tiba di wilayah haram. Kata seorang sahabat, saya Rasulullah. Kebetulan orang Mekah muhajir, lalu ditunjuklah. Nabi SAW pergi melewatin padang pasir jauh sampai betul-betul memang melewati pasukan Quraisy. Pas tiba di bendera perbatasan haram, kudanya Nabi SAW, untanya Nabi duduk tiba-tiba. Nabi coba dorong, nggak mau. Sahabat dorong, nggak mau. Ini di depannya sudah ada bendera pembatas haram. Kalau masuk di situ orang Quraisy nggak bakal bisa ganggu. Ternyata duduk untanya. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kayaknya unta ini kena gangguan syaitan. Kok nggak mau masuk gitu? Kata Nabi SAW, tidak. Yang telah menahan unta ini adalah yang menahan gajah-gajahnya Abraha. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gajahnya Abraha itu kan dulu kalau di depan Ka'bah duduk, tidak mau berdiri. Kalau diarahkan ke Yaman, ke negerinya Abraha, mau berdiri. Kalau ke Ka'bah nggak mau, tertahan gitu kan, supaya mereka tidak hancurin Ka'bah. Ringkas cerita teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy pun dengar mereka kembali dengan pasukan 3.000, melihat Nabi SAW berkemah dengan para sahabat di situ. Mereka utuslah satu orang bernama Urwah, ya, Ats-Tsaqafi. Urwah ini pamannya Al-Mughirah. Waktu itu sahabat semua pakai baju ihram, Mughirah juga ikut, gitu kan. Maka Nabi SAW waktu lihat Urwah datang dari pasukan Quraisy mau negosiasi, dan Urwah ini ahli perang, ahli negosiasi.
Dan dia memang ingin memancing emosinya Nabi SAW dan sahabat. Kalau mereka emosi berarti datang mau perang, kalau mereka tidak emosi berarti datang umroh, karena ini pakai ihram, tapi bawa pedang, ditaruh pedang di kuda-kuda dan unta mereka. Waktu Nabi SAW lihat Urwah datang, pakai pedang, perisai, takutnya nanti Urwah ini buat macam-macam sementara Nabi berihram, maka Nabi SAW menyuruh Al-Mughirah bin Syu'bah, karena dia sahabat Nabi yang keras orangnya, suruh pakai lengkap baju perang, cuma matanya yang kelihatan, berdiri di belakang Nabi SAW pegang pedang. Pada saat itu teman-teman sekalian, datanglah Urwah, lalu Urwah sengaja ingin memancing emosi Nabi SAW. Zaman dulu orang kalau mancing emosi itu pegang jenggotnya ditarik. Memang begitu. Kalau sekarang juga ya. Yang jelas seperti itulah tradisi dulu. Jangan antum buat ini ya. Jadi dipegang jenggot Nabi SAW, dia mau tarik. Nah ini yang mau tarik ini Urwah, pamannya Al-Mughirah. Mughirah sekarang jadi bodyguardnya Nabi di belakang. Tapi pakai baju besi semua, cuma matanya yang kelihatan. Urwah nggak kenal nih. Begitu dia mau pegang jenggotnya Nabi, langsung oleh Al-Mughirah, pedang itu kan yang tajamnya diberdiriin, sekarang dibalikin sama dia, terus dipukul tangan pamannya sendiri. Sampai memar. Kata Urwah, hai Muhammad, siapa orang yang kasar nih? Dia nggak tahu kalau ini ponakannya sendiri. Kata Nabi SAW, kau tidak kenal dia? Kata Urwah, tidak tentunya. Ini ponakanmu, Al-Mughirah. Tiba-tiba Urwah berdiri mengatakan, kamu orangnya. Nanti kau ponakan saya. Baru kemarin saya bersihkan kotoran kamu. Gitu. Ya, ponakan, dimandikan waktu kecil segala. Dan baru saja saya selamatkan kau dari masalah besarmu. Masalah besarnya apa? Ternyata tadi, waktu dia bunuh 13 orang dari suku Malik dan dia bawa lari hadiahnya mereka, itu kan masuk Islam. Lalu Nabi suruh dikembaliin sama dia hadiah itu ke suku Malik. Tapi suku Malik ini sudah terlanjur ngamuk, mau menyerang Taif. Suku Taif juga, suku Thaqif juga siap berperang, hampir berperang nih. Yang jadi kepala suku Urwah. Lalu Urwah berkata, ada orang datang pada Urwah mengatakan, hai Urwah, kamu lebih berakal daripada kau buat dua suku ini berperang. Lebih baik bayar saja diahnya 13 orang itu, bayarin dendahnya. Waktu itu orang kalau bunuh orang lain bayar 10 ekor unta. Kalau ada orang dibunuh, bayar denda 10 ekor unta, maka tidak dibunuh dia. Bayarlah sama Urwah untuk ponakannya Al-Mughirah. Maka Urwah bilang, baru saja saya selesaikan masalah besarmu kemarin, saya yang tebus tuh. Ya, dendahnya, diahnya 13 orang suku Malik yang kamu bunuh. Sekarang tanganku kau akan potong gitu. Kata Mughirah, walaupun kau sudah bayarin saya, ini Rasulullah, nggak bisa. Kalau kau dekat saya penggal gitu. Tapi saksi bahasan teman-teman dari kisah yang panjang tadi ini, Al-Mughirah digunakan tenaganya oleh Nabi SAW. Ya, yang kita tidak beratkan teman-teman sekalian, kalau dalam Islam, memang kita diajarkan untuk tidak mendominasi pekerjaan sendiri. Kita dianjurkan teman-teman berbagi dengan teman-teman yang lain, terutama kalau punya potensi. Misal orang di kantor punya sekretaris, punya bendahara yang urus keuangan, dibagi pekerjaan itu. Ada orang yang bagian di lapangan, humasnya, ada ini, ada itu bagus. Dan ulama mengatakan kalau orang menggunakan hajib tadi, atau seperti tadi lah pembantu dan seterusnya, atau mungkin dalam perusahaan pegawai, ya, orang-orang yang membantunya, kalau dia niatkan karena Nabi SAW melakukannya, maka itu satu hal yang positif, bisa berpahala. Kita lihat orang yang menggunakan banyak orang, Allah Subhanahu Wa Taala juga mudahkan rezekinya membayar gaji-gaji mereka. Akhirnya jadi mudah semuanya. Tapi kalau kita lihat orang yang mau mendominasi sendiri semuanya mau dikerja, ini akan kerepotan. Bagi waktunya susah, yang ngatur waktu dan masih banyak potensi yang akhirnya terbengkalai. Baiklah, teman-teman sekalian, kita akan masuk dulu di poin itu, poin pertama ya, bolehnya menggunakan jasa untuk membantu ya apapun pekerjaan kita selama tidak ada pelanggaran agama. Misal kalau kita butuh sekretaris untuk laki-laki, ya laki-laki juga gitu kan. Mungkin ummahat kita atau akhwat kita juga menggunakan dari akhwat. Yang jelas menggunakan tenaga orang adalah bagian daripada perintah agama kita. Dan itu dibolehkan. Kalau diniatkan karena Nabi SAW melakukan, maka berarti pahala. Ingat, semua ummahatil mu'minin ada pembantunya. Semua di rumah ada pembantu. Jadi jangan kita anggap di sini, nanti akan kita masuk ke poin kedua ya, bagaimana bermuamalah dengan pembantu. Poin pertama dulu difahami, boleh ada pembantu. Boleh memiliki supir, boleh memiliki tukang kebun, boleh memiliki apalah sekretaris tadi, ya orang yang membela dia kalau lagi ada masalah, dia mau safar minta ditemanin dan seterusnya, dibolehkan dalam agama. Karena Nabi SAW melakukan itu. Dan malah terbalik, tidak sesuai dengan syariat kalau seseorang mau mendominasi sendiri. Ada orang subhanallah semua dikerja sendiri sama dia. Bukan tidak boleh, walaupun kita punya, tapi akan banyak waktu yang tersita. Kenapa kita nggak berbagi duit, kasih gajinya tukang kebun misalnya? Kecuali sesekali, ya, sesekali mungkin kita ingin melakukan hobi mungkin, gitu kan? Bagilah sesuatu, dan kalau kita berbagi dengan secara yang seperti ini teman-teman, pastikan rezeki kita akan terbuka.
Allah akan mudahkan kita. Lihat orang makin banyak memperkerjakan orang jadi pegawai, makin terbuka usahanya. Karena memang dia membantu dan itu memang seperti itulah sistem yang sedang Allah ciptakan. Jadi ada image di sini yang kita ingin perbaiki ya. Poin kedua teman-teman sekalian, yang kita perlu perhatikan adalah wajib berbuat baik dengan pembantu itu. Ini berhubungan dengan masalah pembantu semua ini ya, dengan pembantu, pegawai, kemudian juga ada hamba sahaya, kita akan beda-bedain nanti. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan pembantu. Dianjurkan laki-laki punya pembantu laki-laki, perempuan perempuan, tapi boleh kalau dalam satu rumah tangga memiliki pembantu perempuan. Ya. Kalau pembantu laki-laki dianjurkan untuk tidak berinteraksi dengan tuan perempuannya. Ya. Kecuali sahaya, ada hukum sendiri nantinya akan dibahas itu. Yang jelas teman-teman sekalian, kalau memang di rumah itu ada pembantu, seorang bibi, mbak yang membantu misalnya, maka itu dibolehkan dalam agama. Tetapi tidak boleh kalau ada ikhtilat dalam arti kata khalwat ya, berdua saja. Misal seorang laki-laki kemudian dibantu oleh seorang perempuan saja, ini nggak boleh. Atau seorang perempuan dibantu oleh seorang laki-laki saja, ini nggak boleh. Tapi kalau satu keluarga besar maka dibolehkan. Baik, kita masih sebenarnya begini saja. Ya, ibrah yang pertama yang kita ambil adalah bolehnya menggunakan pembantu. Lalu kita sebutkan atau tenaga-tenaga, pegawai, tenaga kerja dan seterusnya. Kita akan masuk di sub bahasan ini, di ibrah ini adalah husnul muamalah ma'al khadim. Harusnya kita berbuat baik dengan para pembantu-pembantu kita. Beranjak daripada hadis Nabi SAW, di dalam hadis Bukhari Muslim yang berbunyi, Anil Ma'mur ibn Suwaid qal, Ra'aitu Aba Dharr radhiyallahu anhu wa alaihi hullatun wa ala gulamihi mithlaha. Aku telah melihat Abi Dharr, sahabat Nabi yang mulia, dia memakai hulla. Hulla itu pakaian yang mewah, pakaian yang bagus. Dan pembantunya, laki-laki yang mendampingi dia, memakai baju yang sama, warna yang sama, jenis yang sama. Fasa'altu an dzalika, lalu saya tanya kepada Abu Dzar tentang masalah itu. Fadzakara annahu kana sabba rajulan ala ahdi Rasulillah SAW fa'ayyara bi ummih. Bahwasanya dia pernah satu waktu mencaci maki seseorang yang sedang bekerja dengan dia, gitu kan? Sampai membuat orang itu kayak malu, terhina, karena ini pembantu. Udah kamu pakai baju yang begini saja, jangan baju sama dengan saya misalnya, gitu kan? Maka Nabi SAW waktu menemui Abu Dzar waktu di Mekah mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah, hum ikhwanukum wa khawalukum, ja'alallahu tahta aydikum, faman kana akhuhu tahta yadihi, falyut'imhu mimma ya'kul, wal yulbishu mimma yalbas, wa la tukallifuhum ma yaglibuhum, fa in kallaftumuhum fa'inuhum. Hadis Bukhari Muslim ya. Artinya Nabi SAW mengatakan, wahai Abi Dzar, sesungguhnya pada dirimu ada sifat jahiliyah. Ada sifat jahiliyah. Apa sifat jahiliyahnya? Karena dia menganggap remeh pembantu yang sedang membantunya. Jalan harus di belakang, gitu kan? Pakaiannya nggak boleh sama, gitu kan? Atau misalnya apalah, ya, misal angkat barang disuruh angkat semuanya sendirian. Ini semua yang ada terjadi kalau orang menggunakan pembantu biasanya ya. Dengarkan kata Nabi SAW, wahai Abi Dzar, kamu memiliki sifat jahiliyah. Ketahuilah kata Nabi SAW, mereka-mereka itu, para pembantu kalian, adalah juga saudara-saudara kalian. Dan juga orang-orang yang membantu kalian, sekaligus memang mereka membantu, tapi mereka saudara kalian. Allah menjadikan mereka di bawah naungan kalian, maka barang siapa yang saudaranya di bawah naungannya, maka dia seharusnya memberikan makan apa yang dia makan, memberikan pakaian apa yang dia pakai, dan tidak membebankan mereka apa yang menyusahkan mereka. Serta kalau dibebankan sesuatu dan kelihatannya berat, maka dia membantunya. Jadi nggak boleh semuanya kresek dia yang bawa misalnya. Seperti itulah, ya. Kita membantunya. Ini sabda Nabi SAW. Kemudian juga dikatakan dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi SAW qala, "Idza ata ahadukum khadimuhu bi ta'amihi, fa in lam yujallisuhu ma'ah, falyunawilhu luqmatan aw luqmataini aw aklah aw aklataini aw aklatun aw tumaf uklatun aw uklataini fa innahu waliyyu ilajah." Dikatakan dalam hadis ini, Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, kalau seseorang di antara kalian sedang dibawakan makanan oleh pembantunya, maka kalau dia tidak suruh duduk bersama makan dengannya, maka dia semestinya menghadiahkan padanya satu genggam atau dua genggam, atau satu suapan atau dua suapan. Karena sesungguhnya dia telah membuatnya, atau dia telah merapikannya, atau dia telah menghidangkannya, atau dia telah mencium aromanya.
Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya bermuamalah dengan pembantu. Kasih mereka makanan. Berapa banyak teman-teman orang di antara kita, subhanallah, contoh misal di rumahnya, dia suruh pembantunya beli makanan di dekat rumahnya. Mungkin ada penjual nasi goreng lewat malam misalnya, beliin saya, beli suami istri. Pembantunya yang di situ nunggu, bayarin, gak dibeliin. Kenapa nggak dibeliin? Contoh kecil, sederhana ya. Atau mampir di sebuah supermarket atau minimarket, beli minuman. Ada pembantunya di mobil, nggak dikasih sama dia. Dia cuma suami istri minum atau sama anaknya. Di belakang mbaknya nunggu nggak dikasih. Ini nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Bahkan perintah Nabi kalau dia yang membawa, kalau dia bukan suruh duduk makan sama-sama, maka dia harus memberikannya satu genggam atau dua atau satu suapan atau dua suapan. Sunnahnya begitu, kita harus kasih. Jadi kalau antum suruh beli nasi padang misalnya seseorang satpam di kantor misalnya, atau OB yang sedang kerja di kantor, ini tolong beliin, beli 2 akhi, beli 3, bungkusin buat mereka, kasih yang sama. Itu sunnah Nabi SAW, harusnya begitu. Ada orang subhanallah, saya temukan banyak kasus begitu. Ya. Begitu ada pembantu di rumah, ada makanan datang baru dibeli, sudah ditata di kulkas rapi, buah-buahannya, jusnya, segala macam hal, pembantunya diwanti-wanti, nggak boleh sentuh ya, nggak boleh makan. Ini luar biasa super pelit. Gitu. Gimana caranya dia nggak berbagi nih? Sampai kadang-kadang lebih baik rusak daripada berikan pembantunya. Ini wa na'udzubillah. Dipastikan orang seperti ini mustahil pembantunya betah. Mustahil. Tapi kalau dianggap sebagai keluarga sendiri, saya tahu ada beberapa jemaah saya yang sampai mengatakan, untuk saya jelaskan hadis-hadis yang serupa seperti ini. Ada yang sampai sudah 13 tahun tinggal pembantunya, ada yang sampai pembantunya tua sekali, gitu kan? Tinggal sama dia nggak mau pulang. Ada kakak saya di Surabaya, itu pembantunya sampai tua, mungkin sudah sampai, kalau tidak salah umurnya sudah hampir 70 tahun ya. Tetap sama kakak saya. Anaknya jemput gak mau. Udah saya sama, ditunjuk sama kakak saya gitu. Ini tinggal sini. Nanti kalau kalian butuh datang aja ke sini. Jadi dia sudah merasa sangat nyaman. Kenapa yang kakak saya makan dikasih juga dia. Apa yang diminum dikasih juga dia. Sama. Pakaian diberikan hadiah. Dianggap seperti rumahnya sendiri. Termasuk teman-teman sekalian perhatikan. Jangan pernah anggap remeh mereka dengan memberikan kamar-kamar yang kotor. Seperti gudang. Seakan-akan tidak ada nilainya. Dia manusia. Kalau ekonominya seperti kita, dia tidak akan jadi pembantu, gitu kan? Kenapa? Kenapa memang kalau di kamar mereka dipasangin AC? Kalau memang Allah ada kelebihan rezeki, kenapa nggak dikasih AC? Bukankah kalau dia nyaman juga dia jadi fit, jadi bagus tenaganya, kerjanya juga jadi bersih, kan gitu? Mestinya, idealnya begitu. Mestinya nggak boleh beda-bedain. Karena dalam Islam ini teman-teman, betul memang Allah menjadikan mereka sebagai orang yang membantu kita, tapi kita punya adab-adab syar'i, adab-adab syar'i, gitu kan? Sampai Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, itu punya budak jumlahnya puluhan orang. Tapi kalau Talha jalan sama, sulit dibedain mana Talha dengan orang-orang budak-budaknya nih. Susah dibedain. Karena rame-rame semuanya dibeliin baju seragam sama dia. Tentu tidak harus satu warna, tapi mungkin baju yang sama. Jadi jangan juga maksudnya ada orang yang kelihatan sekali gitu loh. Kalau ini tuan, ini pembantu, kelihatan sekali. Karena dari pakaian, dari sendal jepitnya, dari penampilannya semua kelihatan beda sekali. Kenapa ini harus begitu? Harusnya jangan ya. Jadi teman-teman yang suka ngeluh karena pembantunya selim pergi keluarnya, pelajari dari sini. Gitu kan. Karena mereka sangat pelit. Makanan sulit, pakaian juga sulit, gitu kan. Sampai kadang-kadang pakai pakaian di rumah itu sudah pakaian yang sangat kumuh gitu. Saya berapa kali ingatkan istri saya, hati-hati. Apapun yang kamu pakai, ada sesuatu, kasih. Berbagi, gitu kan. Dahulukan mereka. Maka berikan makan, bagi. Begitu ada datang buah, bagi. Berikan dulu mereka, baru taruh buat saya. Baru taruh buat kita. Jadi beli anggur, beli apel, bagi dulu. Kasih dulu mereka, sudah dibagi buat mereka, baru bawa ke kita. Supaya hilang rasa sombong, hilang rasa merasa lebih. Karena memang sudah bersyukur Allah jadikan mereka mau membantu kita. Gitu kan? Sudah syukur. Hati-hati teman-teman, jangan bilang, oh karena saya kasih gaji. Dari mana gaji? Allah yang mudahin buat kita kerja dan dapat uang. Jangan sampai sombong ya. Ini penting untuk dipelajari. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang sangat luar biasa. Ya. Baik, itu masalah pembantu. Artinya dalam Islam boleh pakai pembantu. Gitu kan? Allah berikan antum rezeki, pakai tenaga, nggak masalah. Gitu kan? Yang rawat ini, yang rawat itu tuh pakai tenaga-tenaga mereka. Dan insya Allah Allah akan berikan rezekinya. Ini kalau pembantu. Sekarang kita pindah kalau pekerja, pegawai, perusahaan kah, kita buka usaha, pakai tenaga pegawai teman-teman sekalian. Tentu cari saudara-saudara muslim yang baik. Kemudian kita kerjasama dengan mereka. Itu pun kita berbaur dengan mereka. Jangan sampai kesannya karena atasan nggak pernah senyum, nggak pernah salam, gitu kan? Saya kalau masuk ke restoran saya, maka saya bercanda sama teman-teman pegawai. Ngumpul, duduk, ngobrol-ngobrol, bercanda. Saya tanyain sudah berapa juz kamu hafal, datang. Kenapa tadi telat? Kenapa begini? Kok bajunya seperti ini? Sambil bercanda. Kadang-kadang mereka tertawa, gitu kan? Tidak ada sesuatu, tidak ada jarak. Kenapa harus merasa bahwasanya kita lebih dari orang lain?
Gitu kan? Kita boleh teman-teman. Dan dalam Islam dianjurkan dalam hadis riwayat Muslim, kalau kita memiliki pegawai, asal bukan pelanggaran fatal, seperti misal masalah mencuri, misal masalah menipu, misal masalah tidak sholat, ya, ini lain ini. Atau dia melakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau kesalahan mungkin jatuhin gelas, mungkin lupa melakukan satu perbuatan, maka kita harus tahu teman-teman sekalian, kalau dalam Islam kita dianjurkan selalu memaafkan. Seorang sahabat punya kebun kurma, luas kebun kurmanya, pegawainya banyak, sampai ratusan orang. Nah kadang-kadang kalau dia kasih instruksi, kalau sekarang mungkin masih ada, mungkin dipasang speaker, kalau di kebun-kebun itu pasang speaker yang jarak jauh, bisa instruksi maka terdengar gitu kan. Kalau sekarang, dulu kan tidak bisa, maka ini sahabat ini kecapean, karena datang ke sini, dia sudah instruksikan, dia ke ujung pegawai yang kesekian, dia kembali, ternyata ini belum selesai kerjaannya. Maka dia bingung, gimana nih? Harus saya pecat, karena terlambat bekerja, atau saya maafin saja. Datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, pegawai saya begini ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan? Apakah atau sampai batas mana saya harus memaafkan pegawai saya? Kesalahannya bukan fatal ya, sekali lagi bukan mencuri, bukan menipu, bukan apa ini. Ini kesalahan cuma telat sedikit melakukan perbuatan atau memang belum selesai, diberikan kesempatan. Kata Nabi SAW, maafkan pegawaimu walaupun sampai 70 kali. 70 kali maafkan. Lalu teman-teman pegawai jangan bilang, Ustaz Khalid bilang ini kesempatan, kita bisa dimaafin 70 kali. Atasan antum harus tahu hadis itu Pak, gitu kan. Ini salah, jangan juga begitu ya. Karena harus kita juga menghormati dia yang sudah memberikan kita pekerjaan. Ini kenapa kita fokus kepada atasan ke bawahannya? Karena umumnya memang atasannya biasa yang sombong gitu kan. Tapi jangan juga teman-teman kita bekerja lalu kita balik unsur ini. Karena para sahabat menghormati Nabi SAW. Anas bin Malik walaupun pembantu dan dianggap saudara oleh Nabi SAW, tapi mereka menghormati Nabi SAW. Nabi SAW pernah menyuruh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini jadi pembantu Nabi dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun, 10 tahun. Dan mulianya adalah waktu datang ke Madinah, ibunya dia bernama Ummu Hani. Ibu Anas namanya ibunya namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim ini suaminya tentu meninggal dalam keadaan kafir ya. Ayahnya Anas ini, Malik ini meninggal dalam keadaan kafir, jadi kita tidak bahas. Tapi Ummu Sulaim ini sahabat yang mulia. Jadi pada saat suaminya pun tidak mau masuk Islam, kemudian sempat terbunuh, dia keluar dari Madinah, kemudian diserang oleh beberapa perampok, akhirnya mati terbunuh dalam keadaan kafir, belum masuk Islam. Ummu Sulaim hidup sendiri, membesarkan anaknya. Waktu Nabi SAW masuk ke Madinah, maka Ummu Sulaim sangat bahagia, karena Nabi SAW datang ke Madinah dari Mekah. Sudah beriman mereka sebelumnya di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ajma'in. Maka Ummu Sulaim membawa Anas dan mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya sangat sayang dengan dia. Maka saya menghibahkan dia untuk membantu anda. Udah, Anas ini tinggal di sini. Urus semua kebutuhan anda. Dari 9 tahun dipekerjakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menerimalah. Dan Anas pun merasa tentram dengan Nabi SAW. Apa kata Anas menceritakan? Dalam hadis Bukhari, saya menjadi pembantu 10 tahun di rumah Nabi Muhammad SAW. Belum pernah satu kali pun saya temukan Nabi SAW berkata kasar atau membentak-bentak baik istri-istrinya ataupun pembantu-pembantunya. Satu kali pun tidak pernah. Padahal pembantu itu selalu bersama kan. Tapi nggak pernah sama sekali. Jadi kita lihat bagaimana pengakuan Anas bin Malik. Dan dia mengatakan, satu hari pernah saya keluar, disuruh oleh Nabi SAW untuk hajat. Kemudian di pinggir, waktu saya keluar dari rumah Nabi SAW, saya lewati halaman masjid, ada anak-anak yang sebaya dengan saya lagi main-main. Biasa anak kecil main-main, saya pun lupa hajatnya Nabi. Saya ikut main-main dengan teman-teman sebaya saya. Tiba-tiba di belakang saya dengarkan suara yang saya tahu itu adalah suara Nabi SAW. Mengatakan, wahai Unais. Jadi orang Arab teman-teman sekalian kalau dia mau panggil panggilan sayang, kayak Anas diperkecil, Unais. Itu panggilan sayang. Seperti bahasa kita itu, hai Anas yang sayang gitu ya. Seperti Nabi SAW memanggil juga Aisyah radhiyallahu anha karena putih kulitnya dan pipinya kemerah-merahan, maka wanita yang memiliki atau warna merah untuk wanita bahasa Arabnya hamra, ya, hamra. Tapi Nabi SAW bilang Humaira, diperkecil lagi. Itu nama panggilan sayang namanya. Waktu Anas bin Malik pembantu Nabi disuruh beli sesuatu dan dia tidak melakukannya karena bermain-main sama temannya, apa kata Nabi SAW? Wahai Unais, panggilan sayang. Padahal pembantunya lagi nggak pekerjaan nih. Wahai Unais, tidakkah kau selesaikan hajatku dulu, baru kamu bermain? Cuma begitu saja. Maka Anas mengatakan, ya Rasulullah, baiklah. Lalu kemudian dia pergi menyelesaikan urusan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW sangat santun dan sangat baik teman-teman sekalian. Tentu dalam pekerjaan juga kita dianjurkan mencari pegawai-pegawai teman-teman ini yang mukmin, yang beriman, yang bisa dipercaya.
Umar bin Khattab menekankan sekali harusnya semua orang yang menjadi pegawai dan yang mendampingi kita adalah orang-orang mukmin. Makanya beliau pada saat menjadi khalifah yang paling pertama, semua gubernur di wilayah Islam harus sahabat yang mukmin, yang paling hebat ilmunya dan imannya. Ditaruh. Nanti sahabat-sahabat yang jadi gubernur itu dijadikan di tangan-tangan kanannya lagi orang-orang yang membantu masalah administrasi, ya, masalah strategi perang. Nanti ada yang dampingin lagi. Tapi mereka-mereka ini diangkat dulu menjadi pemimpin. Seperti itulah. Dan dia menganggap bahwasanya orang yang mengenal Tuhannya, kata Umar, yang orang yang mengenal Tuhannya pasti akan memberikan hak makhluk, gitu kan. Seperti itulah gambarannya. Baik, itu kalau berhubungan dengan pegawai. Sekarang kita masuk ke masalah hamba sahaya. Kalau terjadi peperangan antara muslimin dengan orang kafir, pernah saya jelaskan di beberapa bahasan kita yang lalu, maka kita mendapatkan hamba sahaya. Kalau terjadi perang, jihad, kemudian kita menang, semua yang di pasukan kafir menjadi hamba sahaya kita. Hamba sahaya bisa diperjualbelikan, gitu kan? Sudah pernah saya jelaskan panjang lebar hukumnya pada saat menjelaskan hukum-hukum yang sebelumnya, ya, beberapa sahabat yang sebelumnya. Tapi ada yang ingin saya tambahkan. Misal, kalau seseorang menjadi hamba sahaya, misal pun ya, kita bukan bicara tuannya sudah pernah kita bahas, kita boleh punya hamba sahaya, mereka bisa menjadi pembersihan dosa namanya kafarah, ya. Mereka bisa menjadi penyebab kita dapat pahala dengan fakku raqabah, bebasin saja, gitu. Kalau orang menjadi budak, teman-teman sekalian, jangan dianggap itu buruk, belum tentu buruk, apalagi kalau dia masuk Islam. Karena ada hadis yang menyebutkan fadilah orang jadi budak malah. Kalau jadi budak, bukan kita disuruh jadi budak, enggak. Tapi kalau ada orang yang kita tangkap di medan perang tertawan lalu dia masuk Islam jadi budak kita, maka kalau dia muslim, dia bisa mendapatkan pahala yang sangat besar. Coba kita renungi misalnya hadisnya. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, Innal abda idha nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallah falahu ajruhu marratain. Kalau seandainya seorang hamba sahaya itu benar-benar dia tulus melayani tuannya, majikannya, karena dia milik majikannya, bisa diperjualbelikan, gitu kan? Kalau dia tulus melayani majikannya, menasihatinya dengan benar, dan dia menjaga ibadahnya yang baik sama Allah, maka khusus hamba seperti ini, budak ini punya double pahala ibadah. Double pahala ibadah. Jadi kalau orang bebas kayak kita pun, teman-teman, bisa dikalahkan pahalanya dengan budak. Apa yang kita ambil benang merah dari hadis ini? Ternyata nggak boleh nganggap remeh budak ini, gitu kan? Nggak boleh anggap remeh dari pembantu, nggak boleh anggap remeh pegawai. Walaupun ada unsur timbal balik juga, tentu mereka juga harus menghormati, gitu kan? Ada hadis yang lain juga. Abu Hurairah meriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim, Lil abdil mamlukil muslih ajran, walladhi nafsi Abi Hurairah biyadi, laula al-jihadu fi sabilillah, wal hajj wa birra ummi, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Kata Abu Hurairah anhu, sesungguhnya budak, seorang budak yang masih di bawah naungan tuannya, belum bebas, masih budak, tapi dia muslih, selalu memperbaiki, selalu baiki hubungan ibadahnya sama Allah, dia baik sama tuannya, maka dia memiliki double pahala orang yang normal. Dan demi jiwa Abu Hurairah yang dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, ya, kalau bukan karena jihad di jalan Allah, haji dan bakti dengan ibuku, aku berharap mati sementara aku menjadi seorang hamba sahaya. Karena besarnya pahala yang didapatkan. Jadi yang bisa menyaingi hanya jihad, haji, dan juga bakti dengan kedua orang tua. Ini menurut pendapat sahabat tadi. Sekali lagi, benang merahnya adalah kita dilarang untuk menghardik mereka, menganggap remeh mereka. Karena teman-teman sekalian, mungkin sekarang kondisi kita lagi aman, tidak ada peperangan misal. Tapi bukan mustahil satu waktu terjadi jihad, antum akan hadapin tuh. Kalau berhadapan dengan pasukan lalu kita menang, memang mereka jadi hamba sahaya. Nah, banyak orang memperlakukan tawanan. Kalau orang-orang kafir, teman-teman sekalian, bobrok sekali. Dipukulin, disiksa, gitu kan? Dalam Islam tidak seperti itu. Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh mukul. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang memukul hamba sahayanya dengan tuduhan-tuduhan dusta, maka dia akan dihukum oleh Allah pada hari kiamat. Di dunia mungkin tidak ada orang bisa hukum, karena ini budaknya, hamba sahayanya. Tapi di akhirat Allah tetap akan hukum. Jadi kita harus faham tentang masalah seperti ini. Kemudian juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mamluku alladhi yuhsinu ibadata rabbah wa yuaddi ila sayyidihi alladhi alaihi minal haqqi wan nasiha wat ta'ata lahu ajran. Sesungguhnya seorang hamba sahaya yang memperbaiki ibadahnya dengan Tuhannya dan selalu memberikan hak tuannya yang harus dia berikan, serta dia menasihati dengan baik dan taat kepadanya pada hal yang bukan berbau maksiat,
akan mendapatkan double pahala. Hadis yang lain riwayat Imam Bukhari Muslim juga berbunyi sama dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan kalau Rasulullah SAW thalathatun lahum ajran. Ada 3 golongan manusia dalam Islam yang akan mendapatkan double pahala. Double pahala. Maka disebutkanlah yang pertama, rajulun min ahlil kitab amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seseorang dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani yang beriman kepada nabinya, kemudian melanjutkan imannya dengan beriman kepada risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam. Maka ini double pahalanya. Makanya antum kalau punya teman-teman ahli kitab itu yang dibahasakan. Kalau kalian masuk Islam, kalian dapat double pahala nih. Double pahala karena kalian sudah mengikuti ajaran Nabi sebelumnya, sekarang ikuti ajaran Nabi sesudahnya. Maka ini double pahalanya. Yang kedua adalah wal abdul mamluk idza adda haqqallahi wa haqqa mawali. Seorang hamba sahaya yang memberikan hak Tuhannya dan memberikan hak Tuhannya dan hak tuannya. Kalau dia berikan maka double pahalanya. Yang ketiga, wa rajulun kana lahu amatun fa addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fa tazawwajaha falahu ajran. Yang ketiga, seorang laki-laki yang memiliki budak wanita. Budak wanita sama tadi di kancah peperangan. Laki-laki bisa diberikan, perempuan kalau hukum dalam syariat pernah saya jelaskan bisa digauli tanpa pernikahan oleh laki-laki. Tapi tidak berlaku unsur timbal balik. Enggak berlaku bagi perempuan yang bebas bisa bergaul dengan budak laki-lakinya, enggak bisa. Tapi laki-laki bisa. Jadi kan Nabi SAW punya hamba sahaya, Maria Qibtiyah misalnya, gitu kan? Itu hamba sahaya. Memang Nabi SAW dalam riwayat yang sahih tidak menikahinya. Itu memang dalam Islam disebutkan au ma malakat aimanukum. Pernah kita jelaskan masalah ini. Tapi Islam mengajarkan adab yang lebih mulia. Apa kata Nabi SAW? Orang yang ketika mendapatkan pahala double adalah seseorang yang memiliki budak wanita yang dia didik dengan sebaik-baiknya seperti mendidik anaknya sendiri. Dididik, diajar adab, tata krama, bahasa, mungkin disekolahkan, kemudian dia bebaskan dari keterbudakan, lalu dia nikahi, maka dia mendapatkan double pahala. Orang ini dapat double pahala. Artinya, walaupun budak sahaya wanita boleh digauli tanpa pernikahan, tetapi kalau dibebaskan dinikahi jauh lebih afdal, pahalanya double, gitu kan? Dan ini teman-teman sekalian, tentu kita bicara masalah hamba saya berarti bicara masalah tawanan perang ya. Sekali lagi orang-orang selain muslim, agama selain muslim ini luar biasa bobroknya dalam masalah tawanan nih. Di dalam Islam tawanan tidak boleh diganggu gugat. Sampai Nabi SAW lalu mengingatkan, berbuat laiklah pada asir. Asir itu adalah tawanan. Sampai para sahabat itu pada saat ada tawanan-tawanan dibawa ke Madinah, walaupun mereka lagi diikat supaya tidak lari, tapi disuapkan makanan di mulutnya, diberikan minum di mulutnya, sampai para tawanan yang masuk Islam mengatakan, demi Allah mereka lagi memegang roti dan kurma kering, dan mereka memasukkan roti ke mulut kami, sementara kurma kering yang mereka makan. Roti berarti lebih enak, gitu kan? Dan kalau roti jatuh di mulut dari mulut kami, tawanan karena lagi diikat tangannya, maka para sahabat Muhammad itu memperebutkan roti tersebut, membersihkan lalu memasukkan kembali ke mulut para tawanan. Jadi memang muamalah yang sangat luar biasa, berbeda sekali, gitu kan? Mungkin teman-teman saya tidak tahu pernah lihat atau tidak, bagaimana cuplikan pada saat tentara Amerika masuk ke Irak, bagaimana mereka memperlakukan tentara-tentara Muslim itu, sampai dihomoi, gitu kan? Mereka yang banyak homo, mereka melakukan itu, tidak dibiarkan mandi, tidak diurus, makanannya tidak dikasih, sampai tadinya foto-fotonya waktu sebelum ditawan itu gemuk-gemuk, mereka sehat, itu jadi kurus sekali, jadi hitam kulitnya, jadi terganggu, nggak ada sama sekali belas kasihan pada manusia, gitu kan? Bashar sekarang mengambil orang-orang yang ditawan, dibiarin sampai mengurus, ditelanjangin pakaiannya, di penjara, dipukulin, disiksa sampai mati, dan mereka puas dengan mati seperti itu. Subhanallah. Ajaran Islam sama sekali. Disuruh bebasin, disuruh baikin, dikasih baju, kasih makanan, bagian dari syariat, gitu kan? Bagian daripada syariat ini penting sekali. Jadi adab-adab ini harus dijaga teman-teman sekalian. Kemudian hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Suwaid bin Mukrin qala, laqad ra'aituni sab'atin min bani Mukrin ma lana khadimun illa wahidah latamaha asgharuna fa amara Rasulullah SAW an nu'tiqaha wa fi riwayatin sabi'a ikhwatun li. Seorang sahabat bernama Suwaid ibn Mukrin
Beliau mengatakan, aku bersaudara 7 orang. Aku bersaudara 7 orang. Dan ketujuhnya ini kami berasal dari suku Makrin. Ya. Dan di rumah kami itu ada 1 orang pembantu saja. Hanya ada 1 orang pembantu. Hanya ada 1 orang pembantu perempuan. Dan kebetulan ini adalah budak wanita. Budak wanita. Ya. Kata Suwaid bin Mukrin, saya bersaudara 7 orang dan semua dari suku Mukrin. Maksudnya dari ibu dan ayah ya. Dan di rumah kami hanya ada 1 pembantu. Kebetulan dia selain membantu juga budak wanita. Maka adik kami yang paling kecil menampar budak wanita itu. Pada saat ditampar budak wanita tersebut dan sampai berita kepada Nabi SAW, Nabi SAW menyuruh membebaskan budak tadi. Nggak boleh, menampar nggak boleh. Kalau hamba sahaya, kata ulama hadis menjelaskan hadis riwayat Muslim ini, tidak boleh ditampar, padahal hamba sahaya itu bisa diperjualbelikan. Bagaimana dengan pembantu, bagaimana dengan supir, bagaimana dengan pegawai. Semua ini teman-teman sekalian tidak boleh sama sekali dihina. Nggak boleh hina saudara muslim, gitu kan? Harus kita fahamin. Subhanallah, saya ambil pelajaran dari guru-guru kami dulu di Madinah. Itu kalau masuk di kelas teman-teman, masuk di kelas ya. Masuk ngobrol, dia sampaikan materi segala. Tapi kalau sudah ketemu di luar, biasa. Ngobrol, bercanda. Bahkan kadang-kadang subhanallah dalam majelis ilmu di Masjid Nabawi, saya pernah bertemu dengan guru-guru saya, duduk di sebelah saya tuh. Belajar dari ulama yang sama. Padahal ini guru-guru kami sudah doktor di kampus, sudah luar biasa, dosen, sudah menjadi rujukan. Duduk dalam majelis halaqah, duduk sama orang-orang. Berapa banyak orang yang tidak bisa melakukan ini. Merasa dirinya lebih dari orang lain, sudah nggak mungkin hadiri pengajian, sudah nggak mungkin. Makanya hati-hati, orang Islam tidak ada seperti itu. Sesuatu yang benar, sesuatu yang wajar, nggak ada masalah. Bahkan Nabi Muhammad SAW dikatakan dalam riwayat teman-teman sekalian, Nabi SAW itu bisa tangannya dipegang oleh budak wanita, ya, budak perempuan anak kecil di Madinah dan bisa membawanya kemana saja. Jadi kan Nabi SAW saking toleransinya dengan masalah ini. Riwayat yang lain, Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, ini sempat hadir di perang Badar ya, terkenal. Ini bukan Abdullah bin Mas'ud lain, ini Abi Mas'ud dan sahabat Nabi yang lain lagi. Dia mengatakan, kuntu adribu gulaman li bisaut. Suatu hari aku pernah memukul budakku dengan pecut, ya, dengan pecut. Fasami'tu sautan min khalfi, i'lam Aba Mas'ud, falam afhamus saut minal ghadab. Ada suara dari belakangku mengatakan, wahai Abu Mas'ud, ketahuilah, tapi aku tidak bisa menangkap suara siapa itu, karena aku sangat emosi pada saat itu. Falamma dana, pada saat suara itu makin dekat denganku, idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu adalah suara Rasulullah SAW. Fa idza huwa yaqul, pada saat itu Nabi mengatakan, i'lam Aba Mas'ud, aqdar alaika minka ala hadzal gulam. Allahu aqdaru alaika minka ala hadzal gulam. Faqultu la adribu mamlukan ba'dahu abada. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah, wahai Abu Mas'ud, lebih mampu, bisa lebih cepat menghukummu daripada kau menghukum budakmu ini. Maka Abu Mas'ud pun akhirnya sadar, bertobat kepada Allah, lalu mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, mulai hari ini saya tidak akan memukul lagi budak-budakku. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, fasakata sautu min yadi min hibatihi sallallahu alaihi wasallam. Maka jatuhlah pecut dari tanganku karena wibawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam riwayat yang lain ditambahkan, ya Rasulullah, wa hurrun liwajhillah. Sesungguhnya wahai utusan Allah, budak ini aku bebasin karena Allah, karena perbuatanku tadi. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ama laulam taf'al lalahatka lalafahatkan nar au lamasatkan nar, rawahu Muslim. Kalau kau tidak lakukan, karena tadi dia bilang, Abu Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, saya bebasin aja orang ini sebagai tebusannya deh, saya sudah pukul tadi dia. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah kalau kau tidak lakukan, maka niscaya kau akan dilalap oleh api neraka, kau akan dibakar oleh api neraka. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Pernah juga ada orang-orang dilewatin oleh seorang sahabat Nabi, dalam riwayat ini tidak pernah disebutkan atau tidak tersebutkan riwayatnya, namanya, tapi dikatakan seorang sahabat Nabi pernah melewatin ada orang yang sedang disiksa. Ternyata orang yang disiksa ini adalah para bukan ahli zimmah ya, orang-orang kafir yang semestinya membayar jizyah, upeti. Kan kita kalau perangin satu wilayah tawarin Islam ya, kalau mereka nolak bayar jizyah, upeti. Kalau mereka nolak maka diperangi kan gitu. Nah ada satu wilayah rupanya dulu itu tidak mau masuk Islam, nggak mau juga perang, maka mereka memilih jizyah. Berarti haknya umat Islam setahun sekali akan dibayar.
Ini biasanya ditentukan per kepala, diberikan satu keranjang kurma dan seterusnya. Seperti itulah sebagai bentuk kehinaan karena mereka menolak agama Allah Subhanahu wa taala. Ringkas cerita teman-teman sekalian, ada orang-orang muslim rupanya dia punya hak upeti, lalu dia datangin dan dihukumlah orang-orang yang kafir tadi yang tidak bayar jizyah dengan cara disiramin air-air yang panas di kepala mereka. Yang lakukan ini orang muslim terhadap orang kafir. Maka sahabat ini mengatakan, sungguh saya telah mendengarkan Nabi SAW bersabda, Allah akan menghukum siapapun manusia yang menyiksa manusia yang lain. Riwayat lain, makhluk yang lain. Teman-teman contoh misal, pegang hadis Nabi dari Bukhari, fi kulli kabidin ratabatin ajr. Ada juga hadis yang mirip diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dua-duanya sahih. Kata Nabi SAW, di setiap denyut kehidupan ada pahala. Kenapa teman-teman pada saat antum tangkap tikus harus disiram dengan air panas? Ada orang begitu. Dikeluarin dari tokohnya, diperangkap, taruh di depan. Saya pernah lihat sendiri disiram dengan air panas. Kena jengkel dengan tikus tersebut. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya sama sekali kan. Yang penting keburukannya sudah hilang. Sampai kata Nabi SAW, فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَ. Kalau kalian pun harus membunuh, bunuh dengan cara yang santun, yang baik. Artinya memang mungkin dipukul sekali udah. Sampai hadis tentang masalah membunuh cecak, ya, dapat 100 pahala. Dan Aisyah punya cambukan khusus di rumahnya radhiyallahu anha untuk mencambuk cecak, gitu kan. Hikmahnya apa? Allahu a'lam. Yang jelas banyak pendapat ulama, yang kita kembalikan adalah perintah Nabi SAW. Kata Nabi, siapa yang membunuh cecak dapat 100 pahala. Ulama merincikan, yang memukul cecak 1 kali mati, artinya memang kaget gitu terus mati, dapat 100 pahala. Yang memukulnya 2 kali turun. Yang menyiksa-nyiksa bisa nggak dapat pahala. Nah, ya. Ada orang pernah, teman saya, waktu itu saya masih SMA, yang masih di Madinah. Kami baru masuk di Madinah, semoga Allah maafkan. Saya satu kamar, orang Indonesia sama-sama. Pas siang, kami lagi tidur siang, sebenarnya ada AC. Entah dari mana tuh lalat. Ganggu lagi tidur nih. Saya udah ngusir-ngusir, lalatnya tetap ada. Rupanya dia tidur di sebelah saya gitu. Entah bagaimana saya tertidur, pas saya bangun, rupanya dia udah nangkap lalat itu. Dipegang sama dia lalat itu. Diangkat meja belajar kami diangkat, ditaruh di kakinya. Loh, kenapa akhi? Tadi ganggu ana nih. Gitu. Apa hubungannya nih? Kan kalaupun harus lepaslah ke udara udah selesai kan. Misal contoh ya. Kalaupun mau bunuh mungkin dikepuk terus mati selesai. Ini enggak, dijepit, ditaruh di atas. Di bawah kaki meja diangkat, ditaruh, dijepit. Ini lalat aja begitu. Gimana kalau dia punya anak tuh? Mana kalau dia punya istri kan gitu ya. Itu bahaya loh, terbawa ya. Orang yang terbiasa melayankan tangan, biasa mukul, biasa caci maki ini terbawa kemana-mana loh. Tapi kalau kita terbiasa lembut, santun gitu kan. Nabi SAW itu cirinya dengan para sahabat teman-teman. Kalau jalan, semuanya dianggap seperti tidak punya keterampilan bela diri. Seperti orang biasa sekali kalau jalan. Enggak kakinya ribut kah, enggak kelihatan sombong kah. Enggak, biasa saja. Sampai nggak tahu. Dan sampai kadang-kadang musuh-musuh Islam menganggap para sahabat itu biasa semua. Bukan ahli perang nih, kelihatannya dari penampilannya gitu. Waktu mereka bertemu baru mereka kaget. Ternyata orang ini luar biasa, gitu kan. Orang yang luar biasa. Jadi memang kita disuruh merendah, ya. Tidak usah pamer-pamer sana sini. Saya yakin teman-teman sih, Masya Allah banyak yang ahli bela diri, saya yakin. Kalau baru belajar 2-3 jurus, biasanya cari gara-gara di jalan. Hah? Tapi kalau sudah pintar, sudah mahir, pasti nggak kelihatan. Biasanya begitu. Baiklah. Yang jelas teman-teman sekalian itu beberapa hadis Nabi tadi. Dan ada hadis yang lain riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fa inna kaffaratuhu an yu'tiqah. Kalau seandainya ada seseorang memiliki hamba sahaya, lalu dia memukulnya, menamparnya, memukulnya, meninjunya, menendangnya, semua masuk dalam bahasan ini, atau dia mencambuknya dengan alat, ya, maka dendahnya, kafarahnya dia membebaskan dari keterbudakan. Udah nggak boleh lagi sama dia, udah bebasin, itu dendahnya, maka dia akan selamat dari hisab pada hari kiamat tentunya. Tentu saya bahasakan ini teman-teman sekalian, untuk tuan, atasan, ya, atau orang yang sedang punya wewenang orang lain di bawah dia, maka dia harus menjalankan semua apa yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, dan dia berharap pahala di situ. Begitu pula dengan orang yang sedang diperlakukan baik dari pembantu, pegawai dan budak hamba sahaya, mereka juga harus benar-benar memposisikan diri untuk menghormati tuan yang telah berbuat baik. Karena kata Nabi SAW, ya, al-jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ini semua panjang lebar teman-teman, pelajaran pertama.
ibrah. Dan ini memang yang paling banyak kita sedang titik beratkan. Tentang bolehnya menggunakan pembantu, bodyguard tadi, sekretaris, pegawai, segala macam. Dan kemudian hukum-hukum yang berhubungan dengan mereka. Fadilah-fadilahnya, kalau kita berbuat baik, ataupun mereka yang menjadi pembantu tadi, supir kah, tukang kebun kah, atau apa saja, semua ini teman-teman. Dan ini bukan pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang baik. Sampai Abu Hurairah tadi mengatakan, kalau bukan karena jihad, haji, bakti sama ibu saya berharap mati dalam keadaan saya hamba sahaya. Baik, pelajaran yang kedua, nanti ini kita baca dalam kehidupannya Anas bin Malik ya. Ini saya sebutkan pelajarannya dulu, baru kita masuk ke riwayat hidup beliau. Jadi yang kedua adalah Anas bin Malik, karena menjadi pembantu Nabi, maka beliau termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Yang meriwayatkan hadis laki-laki ada dua, yang paling banyak Abu Hurairah dan Nabi dan Anas bin Malik. Sebagian ulama juga mengatakan Anas bin Malik karena memang dia banyak sekali meriwayatkan hadis, gitu kan? Banyak sekali. Jadi bisa ribuan hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik dan rata-rata hadis ini semuanya kuat. Ya. Kemudian yang kita ambil pelajaran di sini, pelajaran yang kedua adalah bagaimana Anas karena menjadi pembantu, maka dia telah mengambil pelajaran yang sangat besar dari kehidupan Nabi SAW termasuk dalam masalah ibadah. Sampai dinukil, kalau di dalam buku kita ini disebutkan bahwasanya tidak ada orang yang sholat seperti sholatnya Nabi SAW mengalahkan Anas bin Malik. Jadi memang sholatnya seperti sholat Nabi SAW. Ini ada disebutkan tentunya di buku kita. Ya. Ya, saya tidak temukan di sini, saya tidak ingat halamannya, tapi yang jelas Anas bin Malik dikatakan adalah semua sahabat sepakat orang yang paling mirip sholatnya dengan Nabi SAW. Baik, sedikit kita bicara masalah sholat ini teman-teman. Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis Bukhari, sesungguhnya telah dicintakan dunia ini. Maaf, ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya, seingat saya begitu. Dan ini dihasan sahihkan oleh beliau. Kata Nabi SAW, dicintakan dunia padaku karena adanya wanita, maksudnya wanita bisa dinikahi, atau saudari dilindungi, atau ibu dihormatin, gitu kan? Atau istri yang dijadikan sebagai pendamping. Dan juga wangi-wangian, serta dijadikan kebahagiaanku semua di sholat. Makna daripada dijadikan kebahagiaanku dalam sholat, artinya Nabi SAW paling peduli dengan sholat. Sampai Aisyah mengatakan, kalau Nabi SAW sholat, itu sampai telapak kaki beliau pecah-pecah. Sampai telapak kaki beliau pecah-pecah. Ini sebuah fadilah sendiri tentunya ya. Nah, Anas bin Malik disepakati oleh para sahabat adalah orang yang paling mirip sholatnya dengan Nabi SAW. Sampai-sampai Anas bin Malik berdiri sholat, kakinya mengeluarkan darah. Saking lamahnya kalau sholat. Tentu ciri semua sahabat kalau sholatnya luar biasa ya. Sampai dikatakan mereka kalau sholat, semua sahabat cirinya kalau sholat ini, mereka berdiri seperti batang pohon yang kuat. Gitu kan? Pernah disengat lebah, salah seorang mereka berdarah tapi tidak bergerak. Ya. Jadi memang banyak ciri khas sholat-sholat para sahabat. Di antaranya Anas bin Malik ini punya fadilah sendiri berhubungan dengan masalah ini. Yang ketiga teman-teman sekalian, Anas bin Malik, ya ini ibrah dan pelajaran. Dari pelajaran kehidupan beliau, kita temukan juga selain sholat adalah ibadah yang Nabi SAW paling muliakan dan akhirnya Anas bin Malik mengambil itu karena jadi pembantu. Juga pelajaran yang kita ambil nanti dari kehidupan Anas adalah mulianya doa Nabi Muhammad SAW. Dan tentu Allah sudah takdirkan kita tidak hidup dengan beliau. Kita kalau hidup, lihat hidupan para sahabat. Ada sahabat-sahabat yang cerdas. Cerdasnya itu mereka selalu tidak pernah melewatkan waktu kalau bertemu dengan Nabi kecuali minta, ya Rasulullah doain saya. Ya Rasulullah doain saya. Doa Nabi SAW beda, tidak seperti doa kita. Doa Nabi SAW umumnya mustajab, gitu kan. Dan ini disebutkan dalam riwayat. Anas bin Malik ini, karena pernah waktu Nabi SAW main ke rumahnya, ke rumah ibunya Ummu Sulaim, kemudian ada tantenya dia Ummu Haram, kemudian juga bersama dengan Anas bin Malik dan beberapa keluarganya, Nabi SAW main di situ. Lalu kemudian Nabi SAW sempat tertidur. Lalu Ummu Sulaim ini, ibunya Anas, melihat Nabi SAW berkeringat. Lalu dia pun mengambil botol-botol, diletakkan di bawah pakaian Nabi SAW. Jadi beliau tidur ada seperti kalau kita kursi, tapi kursinya dari pelapa-pelapa kurma. Ada netes keringat Nabi, diletakkanlah botol di bawahnya sehingga jatuh keringat tersebut. Lalu Nabi SAW terkaget. Lalu Nabi mengatakan, apa yang kau lakukan? Dia Ummu Sulaim mengatakan ibunya Anas, ya Rasulullah, saya jadikan keringat anda minyak wangi buat saya dan anak-anak saya. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, asabti, kau sudah mendapatkan itu. Lalu Ummu Sulaim mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas nih, Anas, saya punya hajat penting. Ya. Kata Nabi SAW, apa hajatnya? Doakan dia.
doakan dia. Maka keluarlah doa Nabi SAW yang masyhur, dan ini kemuliaan buat Anas radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam banyak riwayat sahih. Dan ini kalau teman-teman yang pegang buku di lembaran pertama di halaman 103 di buku kita ini, doa Nabi, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah untuknya harta dan anak itu. Dan itu teman-teman sekalian, kalau kita mau baca tentang kisah berhubungan dengan masalah ini, kita bisa melihat di halaman 111 sampai 112 ya. Silakan kalau yang pegang buku dibuka dulu halaman 111 sama 112. Ada beberapa riwayat yang berhubungan dengan masalah itu. Di situ ditulis oleh penulis ini keberuntungan meraih doa Nabi SAW. Riwayat pertama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sungguh beruntung. Anas bin Malik sungguh beruntung kata penulis bisa meraih doa Nabi SAW. Diriwayatkan dari Anas, ia berkata, Rasulullah SAW berdoa untukku, Allahumma akthir ma'alahu wa waladahu wa atil hayata. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya serta panjangkanlah umurnya. Allah memperbanyak hartaku, kata Anas bin Malik, sampai pohon anggurku berbuah 2 kali dalam setahun. Selalu anggur berbuah setahun sekali kan gitu. Khusus kebunnya Anas itu sampai 2 kali setahun. Anak dari sulbiku sebanyak 106. Anak keturunannya 106. Ada riwayat nanti menyebutkan 129. Bahkan ada cucu Anas bin Malik meninggal duluan, Anas masih hidup. Karena panjangnya umurnya. Anas bin Malik ini waktu meninggal teman-teman, semua rambutnya putih, alisnya saking tebalnya dan putih itu sampai putih semua, gitu kan. Dan menutupi sebagian matanya, radhiyallahu anhu. Jadi Allah SWT betul-betul memberikan berkah karena doa Nabi SAW. Ya Allah, perbanyak hartanya, perbanyak keturunannya, dan panjangkan umurnya. Riwayat yang lain dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi SAW mengunjungi Ummu Sulaim, ibunya beliau, ibu Anas. Lalu Ummu Sulaim menyuguhkan kurma dan mentega. Maka Nabi SAW bersabda, kembalikanlah kurma kalian ke wadahnya dan mentega kalian pada tempatnya, karena aku sedang puasa. Lalu Nabi SAW berdiri ke sebuah sudut di rumah, beliau mengerjakan sholat sunnah ya, bersama kami. Maksudnya beliau mengerjakan sunnah, tapi tidak dijelaskan sholat sunnah, qabliyah kah, ba'diyah kah, yang jelas atau duha, karena tidak disebutkan waktunya. Lalu maksudnya bersama kami, maksudnya kami ikut sholat, tidak bukan berjamaah, tapi juga ikut mengerjakan sholat itu. Sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan adalah sholat duha. Karena Nabi SAW biasanya waktu spare yang beliau selalu beraktivitas itu adalah habis sholat duha sampai duhur, ya, sampai duhur. Lalu beliau pun mendoakan Ummu Sulaim dan keluarganya. Ummu Sulaim berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ibunya Anas, sesungguhnya aku mempunyai sesuatu yang khusus, ada yang aku ingin minta ya Rasulullah. Kata Nabi SAW bertanya, Nabi SAW bertanya, apa itu? Ummu Sulaim mengatakan, Anas pelayanmu. Maka Nabi SAW tidak membiarkan kebaikan dunia dan akhirat kecuali beliau mendoakan untukku, kata Anas. Kemudian beliau bersabda, Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak-anaknya serta berkahilah dia padanya. Anas berkata, sesungguhnya aku termasuk orang Ansar yang paling banyak hartanya. Aminah, anak perempuanku, menyampaikan kepadaku bahwa sampai kedatangan Hajjaj di Basra. Nah ini tahunnya sudah cukup jauh ya, sudah tahun 60-an sekian ya. Telah dikubur anak dari tulang sulbiku sebanyak 129 orang. Jadi Anas masih hidup, anak dan cucunya ada yang meninggal sampai 129 orang. Yang sudah meninggal, ini bukan yang hidup 106 tadi. Jadi 200 orang lebih. Allah Subhanahu wa taala berkahi. Dari Anas juga berkata riwayat yang hampir sama, tapi kita bacakan supaya lengkap ya. Ia berkata, Nabi SAW datang kepada kami pada saat itu di rumahku hanya ada aku, ibuku dan bibiku Ummu Haram. Lalu beliau berkata, berdirilah, aku akan sholat bersama kalian. Pada saat itu bukan waktu sholat. Lalu beliau sholat bersama kami. Ya. Tapi tidak disebutkan di sini tentang masalah sholatnya. Sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan di sini adalah di waktu sholat tahajud. Nabi SAW ingin membangunkan Anas bin Malik, kemudian bangunlah ibunya dan tantenya. Lalu Nabi SAW mengajak mereka sholat karena sholat yang dikerjakan berjamaah oleh Nabi di riwayat cuma disebutkan tentang sholat tahajud kalau sunnah. Seorang laki-laki berkata kepada Thabit, di mana Nabi SAW meletakkan Anas darinya? Thabit berkata, di sebelah kanannya. Artinya kalau orang sedang sholat laki-laki, ada satu imamnya, satu makmum laki-laki, kemudian ada makmum perempuan. Misal ayah, anak laki-laki dan perempuan, ibunya, gitu kan? Ibu si anak. Di mana posisi sholatnya? Maka imam di tengah-tengah, makmum laki-laki di sebelah kanan dan makmum perempuan di belakang imam, gitu kan? Di belakang imam. Biasanya kan makmum perempuan di sebelah kanan ya. Lalu dikatakan di sini
Anas berkata, kemudian Nabi SAW berdoa untuk kami penghuni rumah dengan segala kebaikan dunia dan akhirat. Lalu ibuku berkata, wahai Rasulullah, berdoalah untuk pelayan kecilmu Anas. Maka Rasulullah SAW berdoa dengan segala kebaikan. Di akhir doa tersebut berbunyi, Allahumma akthir malahu walada wa barik lahu fi. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah dia padanya. Baik, kalau anda bertanya kepada saya, lalu Ustaz, itu Anas bin Malik, manfaatnya Nabi SAW sudah doakan. Apa yang kita bisa ambil pelajaran dari doa Nabi SAW ini? Ucapkan doa yang sama. Antum amalin tuh. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, keturunanku, dan juga panjangkanlah umurku. Itu diantara doa. Karena Nabi SAW berdoa ini untuk Anas. Ya. Jadi antum bisa berdoa. Karena banyaknya keturunan, banyaknya harta, dan juga ya, panjangnya umur dalam ketaatan kepada Allah, sebuah nikmat yang luar biasa. Allah SWT berikan. Jadi selalu berdoa. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan, ya Allah, karuniakanlah aku ilmu dan harta, dan jadikanlah aku menghabiskan keduanya di jalanmu. Ini juga sekaligus teman-teman sekalian membantah perkataan sebagian orang yang menyalahfahami tentang masalah harta ini. Ada orang memahami salah tentang zuhud. Ya. Zuhud itu berarti harus tinggalkan dunia untuk akhirat. Ini pernah saya luruskan, salah teman-teman sekalian. Al-Qasas ayat 77 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa btaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Orang Islam harus pegang kata-kata saya, rapi pakaiannya, bersih penampilannya, kendaraannya juga bersih, mampu membeli yang bagus, beli yang bagus, nggak masalah. Tapi dalam sebuah kaidah, la ifrat, tidak berlebihan, wala tafrid, tidak juga perhitungan. Jadi nggak boleh teman-teman sekalian antum menjadi seorang muslim kelihatannya kotor, kelihatannya kumuh, kelihatannya susah, nggak bisa. Kecuali memang keadaan benar-benar harus seperti itu ya. Memang terjadi kebangkrutan, memang susah. Kalau enggak jangan. Jangan kesannya orang tuh, apalagi kalau sudah ikut pengajian kemudian orang ngomong di sebelahnya bisa pingsan karena bau mulutnya, ya. Atau bau badannya yang nggak enak kalau orang sholat di sebelahnya. Gitu. Ini semua nggak boleh ada. Sering kantongin minyak wangi kecil, mungkin bisa kita semprot pada saat mau sholat, kalau kita bersalaman dengan sesama jenis gitu kan. Sunnah Nabi SAW, kita harusnya melakukan itu. Jadi jangan sampai salah ini. Doa ini mengajarkan kepada kita teman-teman. Ada sebuah artikel kecil saya tulis judulnya, apakah Islam menyuruh anda menjadi orang kaya? Kesimpulannya saya bilang, tentu saja iya. Karena orang memiliki harta yang banyak penting dalam agama, penting. Kalau antum sekarang belum memiliki, berdoa kepada Allah. Minta agar dijadikan orang kaya. Kenapa? Saya kasih contoh. Salah satu contoh saja. Masjid ini misalnya, di masjid kita ini, kalau ada orang misalnya azan sebentar maghrib, antum panggil, ayo sholat di sini ya akhi, ayo ukhti sholat. Kita panggil dia masuk sholat sama-sama kita. Sama-sama di saf, kita dapat pahala sholat, dia juga dapat pahala sholat berjamaah, ya kan? Tapi karena kita ajak dia, kita dapat pahala seperti dia tanpa dikurangi sedikit pun. Misalnya kita dapat 100, dia dapat 100, tapi karena kita yang ajak, kita dapat pahala 100 lagi, jadi 200 tanpa dikurangi pahala dia sedikit pun. Karena sabda Nabi SAW masyhur ya, man dalla ala khairin kana lahu mithal ajri fa'ilihi min ghairi yanqus min ajri fa'ilihi syai'an. Siapa yang menunjuk kepada kebaikan, maka dia akan diberikan ya, dia akan diberikan kebaikan ya. Siapa yang melakukan kebaikan ya, siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, dia akan diberikan pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang diajak. Baik. Sekarang tadi saya ajak orang, saya dapat pahala, dia juga dapat pahala, saya dikasih pahala dia. Tapi pernah nggak teman-teman berpikir orang yang tidak hadir mungkin bersama kita di masjid ini, tapi dapat pahala kita? Bukan cuma kita, semua orang yang sholat. Siapa dia? Hah? Mana nih? Nggak ada suaranya. Bukan muadzin. Yang bangun masjid. Dari duitnya yang dia kasih ini, satu masjid dipanen pahalanya. Mungkin dia sudah nggak hadir sini, mungkin. Kita nggak tahu. Misal masjid ini dulu waktu mau dibangun ada orang nyumbang-nyumbang, anggap 1.000 rupiah deh. Sempat dititipin sama dia, digabung beliin pasir dan semen, jadilah masjid ini. Mereka panen pahala bukan cuma saya sama teman saya, tapi semuanya. Lihat pengaruh harta besar sekali. Pernah ada sahabat berkata miskin nih kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, maaf teman, jangan sampai tersinggung, jangan sampai kita anggap remeh orang miskin, bukan. Kita mau menyampaikan tentang kedudukan Islam memandang mana kaya dan miskin ini. Kata Nabi SAW, dan kita semua bisa mengubah nasib ya. Tidak ada yang tidak bisa mengubah nasib. Bisa 1 tahun, 2 tahun berdoa, berikhtiar, insya Allah akan dikasih. Kata apa namanya? Saya sampai lupa apa yang mau dibahas. Subhanallah. Baik.
Yang jelas kita dianjurkan teman-teman. Baik, kalau kita sahabat miskin pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata begini dalam hadis Bukhari, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mengalahkan pahala-pahala kami karena apa yang kami kerjakan mereka kerjakan. Misal kami sholat mereka sholat, kami zikir mereka zikir, kami berdoa mereka berdoa, kami berjihad mereka berjihad gitu kan. Tapi mereka mengalahkan kami dari sisi mereka bersedekah, kasih keluar harta. Kami nggak punya itu. Beritahukan kami amalan, kalau kami kerjakan kami dapat pahala sama dengan sedekah mereka. Kata Nabi, bacalah 33 kali subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Karena akan dapat pahalanya. Ternyata hadis ini tidak terkekang di mereka saja, tersebar. Sahabat-sahabat yang kaya mengetahui zikir 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar ini sama pahala sedekah yang besar. Mereka amalin lagi tuh. Sahabat miskin datang lagi ke Nabi SAW, ya Rasulullah, yang kaya udah dengarin tuh. Seakan sampaikan kami lagi nih, gitu kan? Kata Nabi, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia inginkan. Itu karunia teman-teman sekalian, ya. Jadi kejar prestasi dunia, dan saya sarankan teman-teman kunjungi ceramah di YouTube khusus saudaraku ini adalah rahasia rezekimu. Tentu ini sudah banyak yang kunjungin, tapi waktu itu saya masih sampaikan 10 kiat menambah dan memperbanyak rezeki. Ada kemarin ceramah terakhir Tabligh Akbar di Makassar, insya Allah teman-teman tim sudah upload baru, itu ada 15 kiat saya tambahkan di situ. Tambah 5 kiat lagi, mudah-mudahan itu akan sangat bermanfaat. Dan banyak teman-teman alhamdulillah yang sudah praktekin, setelah beberapa waktu mereka mengatakan memang Ustaz, alhamdulillah berhasil, gitulah. Berhasil, jadi lebih baik dari sebelumnya. Dan ingat ya, Allah kalau mau memberikan sebuah perubahan kepada kita memang tidak drastis. Di dunia ini kita punya proses. Kita lapar, prosesnya kalau minta sama Allah, dapat makanan dulu, kunyah dulu, kenyang dulu, telan dulu, baru kemudian masuk ke hilangin lapar. Seperti itulah. Capek, tidur dulu, bangun, baru kemudian hilang capeknya. Seperti itulah. Haus, kita cari air dulu, minum, ditelan, dituguk, baru kemudian hilang hausnya. Seperti itulah. Jadi ada proses teman-teman. Jangan antum tiba-tiba menghayal jadi miliarder dalam 1 hari atau 2 hari. Yang penting sudah berdoa, ikhtiar. Tapi ini termasuk doa. Banyak harta, juga banyak keturunan. Kalau ada godaan syaitan yang mengatakan kepada antum atau bisu atau isu yang sampai ke antum, kalau anak banyak nanti pusing ngurusnya. Emang pasti ada pengorbanan waktu. Tetapi anak-anak ini kalau jadi udah besar semua, baru kita rasakan manfaatnya. Mungkin masih kecil mereka lari-lari, mereka buat masalah. Wajarlah suka dukanya gitu kan. Semua ada pahalanya. Tapi kalau mereka sudah besar dan kita berhasil menjadi ahli Quran, menjadi ulama, mendoakan kita, itu luar biasa. Berapa banyak orang yang sudah anak-anak yang sudah besar, akhirnya sudah bakti dengan dia, baru dia rasakan manfaatnya, gitu kan? Saudara saya sendiri sampai nyesal, kenapa cuma punya 4 orang anak? Bahasanya begitu. Iya. Misal pada saat anak-anaknya sudah mulai besar, udah pada keluar negeri, udah keluar, akhirnya dia sendirian sama suaminya, gitu. Nggak ada lagi orang yang ngurus gitu. Tapi masya Allah ada orang yang punya anak banyak, anak-anaknya sudah ada yang sudah berumah tangga, ada yang masih tinggal sama dia di rumah, masih terus aktif seperti dulu, ngurus anak dan semuanya, banyak besar manfaatnya. Makanya kata Nabi SAW, nikahlah wanita yang penyayang dan subur karena saya bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Juga sekali lagi, gunakan tenaga orang. Gunakan tenaga, gitu kan. Tenaga misalnya, panggilkan guru-guru tahfidz Quran, panggilkan guru privat di rumah, pakai kalau ada rezeki, pakaikan pembantu untuk mengurus, nggak ada masalah. Tapi jangan lepas tangan. Nggak boleh lepas tangan di sini ya. Karena kalau lepas tangan sama sekali tentu pendidikan anak itu akhirnya yang panen pahalanya ada orang-orang yang mendidiknya. Seperti itulah. Kemudian juga minta dipanjangkan umur boleh, tapi ini dihubungkan dengan riwayat yang lain, berbunyi kata Nabi SAW, ya, sungguh sebaik-baik harta adalah di tangan seseorang hamba yang saleh dan sebaik-baik umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini pelajaran ya. Jadi berdoalah seperti itu teman-teman sekalian supaya Allah SWT berkahi apa yang telah diberikan kepada kita. Sekarang kita masuk teman-teman ke manaqib. Manaqib itu kelebihan Anas bin Malik, kelebihan beliau. Tentu saya akan mulai dari namanya Anas bin Malik dan dia dari suku Khazraj dari Madinah, ya, suku asli Madinah. Dan ayahnya bernama Malik yang meninggal dalam keadaan kufur sebagaimana saya jelaskan tadi. Waktu dia dengar Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah tidak mau masuk Islam. Sebelum Nabi SAW hijrah sudah meninggal, dibunuh oleh perampok di jalanan. Sementara ibunya Ummu Sulaim adalah sahabiat yang terkenal dan masyhur dengan ibadah-ibadahnya dan kekuatan ya, imannya kepada Nabi SAW sampai-sampai dia menghadiahkan anaknya Anas bin Malik untuk menjadi pembantu Nabi SAW. Kita masuk ke manaqib yang pertama atau manqib yang pertama adalah dia masuk Islam sementara umurnya 10 tahun. Dan ini kelebihan tersendiri. Karena masuk Islam di umur 10 tahun ini masih sangat kecil. Dan ini sangat baik ya, sangat baik untuk bisa masuk Islamkan atau memulai pendidikan agama sejak dini. Yang kedua, kelebihan Anas adalah dia menjadi pembantu Nabi SAW dan tentu saya pembantu adalah manusia terbaik
dari umat ini, ya, dan utusan Allah. Maka akhirnya dia menjadi pembantu, murid, sekaligus sahabat. Dan ini tentu kita bisa melihat riwayat-riwayatnya disebutkan di halaman 105 sampai 110, 105, iya, 105 sampai 106. Sebenarnya sih disebutkan di sini riwayat-riwayat ini sampai 110 betul. Tentang kisah-kisah bagaimana Nabi SAW menceritakan kalau Nabi SAW itu, karena dia pembantu jadi dia menceritakan banyak hal. Di antaranya saya bacakan dulu di sini di halaman 108 ya. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, demi Allah aku telah melayani Nabi SAW selama 9 tahun. Aku tidak pernah melihat beliau berkata kepadaku ketika aku melakukan sesuatu, mengapa engkau melakukan ini? Dan beliau tidak pernah berkata kepadaku, kenapa aku meninggalkannya? Mengapa engkau tidak melakukan ini dan itu? Anas juga berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Pada suatu hari beliau mengutusku untuk sebuah keperluan, lalu kemudian aku berkata, demi Allah aku tidak akan pergi. Tetapi dalam hatiku terbersit untuk pergi menunaikan apa yang diperintahkan Nabi SAW kepadaku. Aku berangkat dan melewati anak-anak yang sedang bermain-main di pasar. Tiba-tiba seseorang memegang tengkukku dan di belakang dan lalu aku menoleh. Lalu dia berkata, baru dia ternyata adalah Rasulullah. Aku melihat beliau tertawa. Lalu ternyata dia berkata, wahai Unais, apakah engkau sudah pergi sebagaimana aku telah perintahkan? Maka aku menjawab, iya, aku akan pergi sekarang. Riwayat yang lain, Anas bin Malik juga mengatakan, jika Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang, lalu beliau menjabat tangannya, karena dia yang paling selalu bersama Nabi, jadi dia tahu, sampai kepada hukum-hukum kecil seperti ini. Jika Rasulullah SAW bertemu dengan seseorang, lalu beliau menjabat tangannya, maka beliau tidak melepaskannya sebelum orang tersebut melepaskan tangannya. Beliau tidak memalingkan wajahnya dari orang itu sebelum orang itu memalingkan wajahnya. Beliau tidak pernah menonjolkan kedua lututnya berselonjor di depan orang yang duduk bersamanya. Ini penting garis bawah ya. Jadi teman-teman sekalian, ini kalau kita lagi duduk sama orang siapapun, termasuk orang yang lebih muda sekalipun, apalagi kalau orang tua, jangan selondorin kaki ke arah dia. Ini adabnya. Kita duduk bersih lah. Kalaupun kita harus kaki kita pegal benar, berdiri pindah ke tempat lain. Adabnya begitu. Ataupun harus di situ pamit, maaf ya, kita arahkan. Misal orang depan kita arahkan ke arah sana. Kaki saya pegal, saya harus lurusin. Tapi banyak orang subhanallah tidak begitu. Nggak ada adab, dia tidak faham. Nabi SAW tidak pernah selonjorin kakinya di depan orang lain. Nabi ini ke orang lain, apalagi kita gitu. Termasuk sini adabnya adalah selonjorin kaki kepada anak, pada istri. Atau juga termasuk dalamnya adalah adab tidak boleh duduk di tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain kalau memang lagi ada duduk bersama. Beda kalau majelis ilmu, karena Nabi SAW biasa di mimbar, biasa berdiri gitu kan, biasa duduk, memang begitu disampaikan. Itu beda karena penyampaian agar semua orang bisa melihat, seperti orang khutbah Jumat, memang tidak bisa. Maka ini berbeda. Tapi kalau enggak, kita lagi duduk teman-teman sekalian, maka ada orang memang begitu. Lain kalau kakinya sakit ya, mungkin. Kalau ini enggak, memang dia mau dia selalu lebih daripada orang lain, punya kedudukan sendiri. Ini kalau tidak ada udzur syar'i maka termasuk yang dilarang di sini. Anas bin Malik juga meriwayatkan dalam riwayat yang lain. Tentu semua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, hadis-hadis sahih semua ini. Ada dilihat, bisa dilihat di pundotnya. Anas bin Malik juga berkata, salah seorang hamba sahaya wanita yang masih kecil di Madinah bisa menggandeng tangan Rasulullah SAW dan membawanya kemana saja dia mau. Kemana saja dia mau. Riwayat yang lain, Anas bin Malik juga berkata, Rasulullah SAW tidak diminta sesuatu atas nama Islam, kecuali pasti beliau memberinya. Minta bantuan, minta apa pasti beliau memberinya. Anas berkata, seorang laki-laki datang dan Nabi SAW memberinya kambing di antara dua gunung. Lalu dia pulang kepada kaumnya dan berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sesungguhnya Muhammad memberi dengan pemberian yang tidak buat kita takut miskin. Ini semua hadis riwayatkan Anas, kita angkat ya. Hadis riwayat Anas yang lain juga, radhiyallahu anhu, ada di sini beberapa hadis yang diangkat oleh penulis. Ia berkata, Rasulullah SAW datang ke rumahku lalu beliau tidur di siang hari. Beliau keringatan, maka ibuku mengambil botol lalu memasukkan keringat Nabi SAW ke dalamnya. Pada saat Nabi SAW bangun lalu beliau berkata, wahai Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Ummu Sulaim menjawab, ini adalah keringatmu. Kami akan memasukkannya ke dalam minyak wangi kami, karena ia adalah minyak wangi yang paling wangi. Anas bin Malik juga meriwayatkan yang lain. Rasulullah SAW adalah orang yang paling wajahnya paling tampan, paling dermawan, paling pemberani. Pada suatu malam, ini hadis diceritakan, orang-orang Madinah dikejutkan oleh suara. Jadi ternyata ada suara gemuruh perampok-perampok yang masuk ke Madinah. Jadi kan, kata Anas bin Malik, suara tersebut ya, bergemuruh sehingga orang Madinah kaget. Maka mereka bersegera menuju ke suara itu. Lalu berpapasan dengan Nabi SAW. Ternyata waktu mereka datang, dalam riwayat dikatakan berkumpul di depan rumah Nabi SAW, ternyata suara itu sudah hilang.
Dan mereka melihat dari kejauhan ternyata Nabi SAW datang dari arah suara tadi. Jadi Nabi SAW sudah mengusir sendiri perampok-perampok itu. Ini contoh pemimpin yang luar biasa. Dia tidak tinggal di rumahnya. Dan kata Anas bin Malik, Nabi SAW menunggangi kuda yang kuda itu sangat lamban. Bukan kuda yang biasa dipakai berperang, tapi Nabi SAW menggunakan itu untuk membersihkan Madinah dari penjahat-penjahat tadi. Sebagai penutup dalam poin masalah riwayat Anas ini, maka dalam riwayat yang sahih juga disebutkan bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi SAW, kapan kiamat? Maka Nabi SAW balik bertanya, apa yang telah engkau siapkan untuknya? Dia menjawab, aku tidak menyiapkan untuknya dengan banyak sholat, puasa dan sedekah, tapi aku sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Maka Anas berkata, kami tidak berbahagia karena sesuatu seperti kami berbahagia karena sabda Nabi tadi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Karena aku mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, aku berharap bersama mereka karena kecintaanku kepada mereka, sekalipun aku tidak beramal seperti amal mereka. Ini ibrah dan pelajaran tentang masalah Anas bin Malik menjadi pembantu, menjadi murid dan juga menjadi sahabat Nabi dari halaman 105 sampai halaman 111. Kemudian yang ketiga teman-teman sekalian yang kita bisa ambil dari kelebihan Anas adalah doanya Nabi SAW tadi. Doanya Nabi SAW tadi untuknya yang tidak pernah disebutkan untuk sahabat yang lain. Dan ini disebutkan di halaman 111 sampai 112 yang sudah saya bacakan tadi. Yang keempat, Anas bin Malik terkenal sebagai ahli ibadah. Tidak pernah meninggalkan ibadah. Dan dia hidup 80 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Nabi SAW meninggal di awal tahun 11 Hijriah. Maka Anas bin Malik meninggal di tahun 91 Hijriah. Jadi ini termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunia. Dan ini teman-teman bisa lihat di halaman 117 dari buku kita. Karena kita beda buku tentunya, jadi bisa dilihat di situ. Disebutkan ibadah Anas. Abu Hurairah meriwayatkan berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah SAW daripada anaknya Ummu Sulaim. Maksudnya adalah Anas bin Malik. Anas bin Sirin berkata, Anas bin Malik adalah orang yang paling bagus sholatnya ketika sedang mukim dan ketika sedang safar. Artinya betul-betul dia memberikan hak dengan tumanina. Dari Thumamah rahimahullah, seorang ulama tabi'in berkata, Anas sholat sampai kedua kakinya meneteskan darah karena lamahnya dia berdiri. Juga Sulaim At-Taimi rahimahullah berkata, aku mendengar Anas berkata, tidak tersisa lagi dari orang-orang yang sholat kedua kiblat selain aku. Maksudnya semua sahabat ini sudah meninggal, tinggal aku di sini. Terakhir Thabit rahimahullah berkata, jika Anas bin Malik mengkhatam Al-Quran, dia mengumpulkan anak dan keluarganya lalu dia mendoakan kebaikan untuk mereka. Dan ini riwayat yang terakhir disebutkan dalam Sifatus Safwa. Dan ini ulama mengambil dari sini bolehnya setelah mengkhatam Al-Quran berdoa kepada Allah SWT. Sampai sebagian ulama ada yang menyusun doa namanya doa khatam Quran, gitu kan? Tapi yang jelas karena perilaku Anas bin Malik. Kemudian teman-teman sekalian, Anas bin Malik diberikan karamah, dan karamah ini kelebihan yang mangkib yang ke-5. Karamah yaitu doanya mustajab. Doanya mustajab, ya. Doa mustajab ini disebutkan di halaman 117. Jadi hampir semua yang dibaca oleh Anas bin Malik dalam doa diijabah oleh Allah SWT. Dari Thabit Al-Bunani rahimahullah yang berkata, orang yang mengurusi kebun Anas bin Malik pernah kebun yang luas sekali. Ada orang yang mengurus kebunnya datang lalu berkata, tanahmu kekeringan. Maka Anas memakai bajunya lalu dia keluar ke tanah lapang. Kemudian dia sholat dan berdoa. Tiba-tiba segumpal awan bergerak ke arah kebunnya. Di sana awan itu menumpahkan airnya sehingga selokan-selokannya penuh. Hal itu terjadi di musim kemarau. Lalu Anas mengurus sebagian keluarganya. Lalu berkata, lihatlah sampai di mana hujan itu. Ternyata hujan tersebut tidak melebihi kebunnya kecuali sedikit saja. Artinya hujan ini hanya turun di kebunnya Anas bin Malik sementara musim kemarau. Musim kemarau. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah riwayat yang menjelaskan kelebihan Anas. Yang ketujuh, beliau setiap malam melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya. Itu beliau sebutkan sendiri dalam halaman 118 penutupan bahasan kita. Al-Muthanna bin Sa'id rahimahullah berkata, aku mendengarkan Anas bin Malik berkata, tidak ada satu malam kecuali aku bermimpi bertemu kekasihku Rasulullah SAW. Kemudian Anas menangis. Dan ini menandakan bahwasanya wajar orang mimpi Nabi SAW, gitu kan? Tetapi sudah pernah saya sebutkan, mimpi-mimpi Nabi SAW ini tidak ada wirid khusus, tapi umumnya adalah orang kalau mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW dan bukan mustahil. Ada orang yang berlebihan di sini, tidak mau menerima kalau orang mimpi Nabi,
Ada juga orang yang berlebihan mengaku-ngaku dusta ketemu dengan mimpi atau mimpi Nabi. Ini dua-duanya nggak benar. Ada orang gitu ya, sama sekali mengatakan mustahil. Ini masa mau mimpi Nabi sih? Kok gimana caranya Nabi yang bilang? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad itu, kata Nabi SAW, siapa yang melihatku dalam mimpinya maka dia melihatku, karena syaitan tidak akan menjelma. Ini riwayat menjelaskan Anas ibn Malik selalu mimpi setiap malam. Dan banyak sahabat, Utsman bin Affan pernah mengatakan mimpi Nabi SAW. Tidak sedikit di antara para ulama tabi'in ya, yang datang setelahnya, dan ulama-ulama yang zaman sekarang pun mereka memimpikan Nabi SAW. Tapi ini semua karena kedekatan ibadahnya. Ulama memberikan kaidah, kalau seseorang itu dasarnya dekat dengan Nabi SAW, dan yang dia lihat dalam mimpi memang cirinya Nabi, dengan ciri yang disebutkan alisnya, matanya, kulitnya, postur tubuhnya, janggutnya, semua ini memang sama dengan apa yang disebutkan dalam Syama'il Muhammadiyah, maka dia telah melihat Nabi SAW. Pastinya itu. Pernah ada yang tanya sama saya, Ustaz, ada seseorang mengatakan mimpi lihat Nabi, tapi yang dilihat itu Nabi berkulit hitam. Saya bilang itu nggak benar. Karena riwayat menjelaskan Nabi kulitnya putih. Ada yang pernah mengatakan saya lihat Nabi tapi Nabi orangnya pendek. Nggak benar. Nabi jerbuk. Ya kan? Dia terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tapi orangnya kekar, tinggi, gitu kan. Alisnya tebal, hidungnya mancung, kulitnya putih, pipinya kemerah-merahan, bola matanya besar. Nabi SAW memang memiliki ciri khas, gitu kan. Maka siapa yang melihat ini pasti melihatnya. Ini wahyu. Jadi jangan berlebihan ya. Jangan sampai mengatakan tidak mungkin ada orang mimpi. Ada juga orang yang membuat-buat berita dusta kalau mimpi. Hati-hati. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang dusta tentang saya, maka tentu saja dia akan mendapatkan tempatnya di api neraka. Kita dulu teman-teman sekalian dengan setelah kehidupan yang cukup panjang dan penuh dengan berkah dan kebahagiaan karena dia telah mendampingi Nabi SAW, kemudian mengamalkan semua apa yang Nabi ajarkan, sehingga akhirnya meninggal dunia, terlihatlah hasil berkah yang telah Allah berikan itu. Maka setiap muslim, semestinya, ini pelajaran buat kita penutup, setiap muslim mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena dengan orang yang sudah meninggal dunia, kita dapat pelajaran besar dari situ. Dan jangan ambil pelajaran dari orang yang belum meninggal dunia, sehingga mereka belum ketahuan ini baik atau tidak. Dan orang-orang yang paling baik dicontohi adalah para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Artinya ikutin langkah mereka, nikmatin proses hidupnya. Ada cobaan kita bersabar, ada nikmat kita bersyukur. Meninggal insya Allah kita akan bersama dengan mereka. Dan kita akan bertemu teman-teman insya Allah nanti di bahasan kita yang akan datang. Tentu Ramadan libur ya, tidak ada tablik akbar kita ini, karena saya kebetulan ada acara di beberapa tempat yang di luar Indonesia, jadi saya tidak bisa. Kita ketemu insya Allah nanti setelah Lebaran dengan sahabat Nabi yang mulia Khabbab ibn Arad radhiyallahu anhu. Baik, saya akan baca pertanyaan. Saya ingin bertanya tentang budak yang didapat karena peperangan, khususnya budak wanita. Contohnya muslim berperang dengan kafir atau syiah. Kemudian tentara muslim membunuh tentara kafir di depan istri dan anak perempuannya. Maka anak dan istri menjadi budak. Kemudian tentara muslim anggap saja mendapatkan budak tersebut, ingin menggauli budaknya. Namun budak tersebut menolak karena merasa dendam dikarenakan suami telah dibunuh. Apakah dosa jika memaksanya? Dan apakah budak tersebut bisa jadi berkhianat? Ya. Mungkin pertanyaan ini tepatnya kalau sudah perang. Ya. Kalau sudah perang, antum sudah dapat budaknya baru tanya. Nah, iya, sekarang tanya, apa gunanya kalau nanya sekarang? Hah? Kenapa? Nanti disalahfahamin karena belum kasuistik kan? Nanti tiba masa tiba akal gitu ya. Jadi semestinya tidak berdosa. Kalau ada budak wanita tidak berdosa. Tapi di sini teman-teman jangan dihubungkan antara orang kafir dengan orang Syiah ya. Karena orang Syiah itu untuk memvonis mereka kafir butuh hujjah. Artinya gini, tidak semua Syiah itu dikafirkan oleh para ulama. Kafir ya, tapi menyimpang iya. Yang kafir itu seperti memang Syiah gulat yang sudah betul-betul mengatakan Al-Quran tidak ada, kurang. Atau memvonis sahabat kafir secara mutlak. Bukan kena ikut-ikutan, keyakinan. Ada orang subhanallah tidak ngerti. Dia dari kecil disuruh laknat Abu Bakar. Begitu dia besar, gitu kan? Begitu dia besar, maka dia ikut-ikutan dengan. Begitu dia paham, dia tinggalkan. Karena waktu teman-teman Wesal TV di Saudi membuat ceramah dalam bahasa Persia, gitu kan? Ternyata ada penelpon yang masuk dari Iran setiap hari itu sekian ratus, ya. Dan sekian ratus itu semuanya mengaku tidak mengerti, tidak pernah tahu. Selama ini yang kami tahu Aisyah itu jahat, bukan yang seperti kalian bilang nih. Selama ini yang kami tahu Abu Bakar itu memang pengkhianat. Itu kami nggak pernah tahu yang kalian bilang nih. Jadi memang mereka tidak tahu. Dan kami menyatakan taubat. Ada cuplikannya banyak semua, gitu kan? Kebetulan karena saya penasihat di TV Wisal di Indonesia, maka itu kami tahu betul itu. Ada seperti itu. Jadi memang ada orang-orang Syiah tidak mengerti.
Ada yang memang mendakwakan itu, memang mengkafirkan orang, memang ini, memang menghalalkan darah, itu lain, gitu kan? Itu lain. Nah, kalau orang-orang Syiah, hukumnya kata ulama adalah hukum masuk seperti orang-orang munafikin di zaman Nabi SAW. Kalau diperangi, tidak ada hamba sahaya, nggak ada hamba sahaya. Masya Allah, Masya Allah. Sudah, cukup. Ini mesti Pak Yoyo bantu saya nih, sortir. Sortir dulu sesuai dengan tema ya. Sampai mana tadi? Hah? Semua lupa. Jadi kalau Syiah perang sama kita, bukan berarti kalau mereka tertawan jadi hamba saya, enggak. Ya. Karena mereka masih syahadat. Hukumnya namanya sadduz zara'i. Sama kasus waktu perangnya Ali bin Abi Thalib dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tidak ada perbudakan. Tapi alat-alat perang mereka menjadi ghanimah. Hal alat-alat perang, pesawat tempur, senjatanya, itu semua disita. Tapi orangnya nggak jadi budak, gitu ya. Jadi perlu difahami masalah itu. Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah SAW pada umur 9 tahun. Apakah dengan demikian kita diperbolehkan memperkerjakan pembantu atau karyawan di bawah umur? Sedangkan ada peraturan pemerintah yang melarang memperkerjakan anak di bawah umur. Dalam kasus ini mana yang harus didahulukan? Sunnah Nabi SAW atau peraturan pemerintah? Tentu saja di sini Anas bin Malik satu-satunya pembantu Nabi yang berumur seperti itu ya. Dan ini karena ibunya yang menghibahkan. Ya Rasulullah, ini anak saya, biarin bantu anda. Sebenarnya tujuannya selain berkhidmat kepada Nabi SAW juga biar belajar, gitu kan? Maka itu kalau kasusnya seperti ibunya Anas bin Malik nggak masalah, karena dididik sama dengan orang ambil anak yatim misalnya, kan masih kecil semua. Jadi jangan difahamin pembantu ini tanda kutip sesuatu yang buruk ya. Kalau ada peraturan pemerintah kita memang mengatakan tidak boleh anak di bawah umur sekian, misalnya di bawah 15 tahun bekerja, ya sudah ikutin aja peraturan itu. Juga mungkin kita kerepotannya kalau misalnya anak-anak juga terlalu kecil ya. Mungkin anak-anak umur 9 tahun ini tergantung wilayah loh ya. Ada beberapa wilayah memang di muka bumi ini memang yang Masya Allah dewasa lah, gitu kan? Dewasa. Di Afghanistan teman-teman, daerah padang pasir umumnya ya, itu anak-anak umur 11 tahun itu sudah jenggotan. Iya, tumbuh jenggotnya. 12 tahun. Dan itu memang karena mereka dianggap dewasa, ya, karena sudah menjadi dewasa. Gitu. Itu memang berarti nggak mau dijawab tuh. Jadi memang dilihat kok situasinya dan kondisinya. Antum juga nanti akan kewalahan kalau anak 9 tahun yang dipekerjakan, nanti khawatir malah tidak bisa. Antum hanya butuh ekstra ya, bukan cuma sekedar memenuhi pekerjaan, tapi mungkin susah untuk memberikan pemahaman. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi. Jadi jangan difahami, oh kalau kita nggak menerima yang 9 tahun berarti kita tidak ikutin sunnah Nabi. Keliru ini. Karena ibunya, Ummu Sulaim yang menawarkan itu. Bolehkah punya pembantu Nasrani karena sudah 4 kali ganti pembantu Muslim yang tidak jujur dan bekerja dengan tidak profesional? Boleh saja. Saya tidak pernah temukan larangan menjadikan pembantu orang non-Muslim. Allahu alam. Bahkan ada beberapa sahabat yang memiliki pekerja-pekerja di kebun mereka yang bukan Muslim. Itu boleh saja setahu saya. Tapi tentu saja teman-teman sekalian harus hati-hati ya, karena dia punya akidah, dia punya keyakinan. Ya, jauh lebih aman Muslim tentunya. Kalau ada Muslim yang tidak, ini yang saya tidak tahu kenapa selalu pertemukan antara Muslim yang tidak jujur dengan kafir yang jujur. Ini selalu tidak adil ini, gitu kan? Coba pertemukan dengan yang baik, ya, dengan yang baik. Dan saya berharap teman-teman bisa menjalankan ide. Saya juga pernah punya ide itu ya. Siapa tahu memang ada yang sudah terlanjur bergelut di situ di bidang tenaga kerja. Kenapa tidak terfikir sekarang teman-teman buat sebuah perusahaan, kemudian memang membina khusus masalah pembantu rumah tangga ini. Supir, security misalnya satpam, tapi profesional yang ikhwat dan akhwat, itu kan bisa. Alhamdulillah di rumah saya berapa kali itu ada di antara akhwat yang memang dasarnya dulunya mereka profesinya membantu rumah tangga, dan mereka sudah ikut taklim, akhirnya mereka membantu di rumah, dan itu tidak ada sesuatu yang aib. Malah dia nyaman, istri saya nyaman gitu kan, karena sudah sama-sama pakai cadar, sudah sama-sama bisa kemana-mana, sudah saling paham, taklim sama-sama, sholat sudah nggak perlu diingatkan. Kenapa kita tidak terpikir untuk itu misalnya? Karena banyak sekali. Saya pergi ke Hong Kong kemarin diundang, itu ada 150.000 orang TKW kita di sana. Dan waktu saya taklim penuh, mungkin seperti keadaan masjid kita ini, Masya Allah penuh. Sekian ribu orang yang datang. Ya. Pada saat itu, saya juga tidak tahu jumlah pastinya ya. Tapi pada saat itu, saya melihat banyak akhwat kita yang pakai cadar di situ. Pakai jilbab besar. Saya sempat tanya, ini akhwat yang pakai hijab syar'i,
Di sini nggak dilarang sama majikannya. Dia bilang nggak dilarang Ustaz. Mana dia yang penting pekerjaan selesai. Cuma memang masalahnya mereka bekerja dengan orang kafir, jadi masalah nih. Ini hukum lain lagi kan. Cuma saya melihat ternyata ada memang ikhwat dan akhwat kita yang pekerjaannya memang di situ bidangnya yang dia bisa, cuman belum ada lembaga yang mengelola dengan baik, lebih profesional. Menurut saya begitu. Apakah diperbolehkan seorang budak atau pembantu kabur karena sering disiksa? Karena dia disiksa seharusnya dia disiksa oleh apa ini? Ketika dia disiksa seharusnya dia apa? Baik, dibebaskan oleh pemiliknya sebagai pembayaran kafaranya. Namun karena pemiliknya kafir atau fasik maka dia tidak membebaskannya. Jangan salah paham ya, hadis tadi itu saya bedain tadi ya. Ada hadis tentang pembantu 2 riwayat pertama, ada hadis tentang pegawai 2 riwayat, ada hadis tentang budak yang banyak tadi. Hadis terakhir riwayat Imam Muslim, siapa yang memiliki budak yang dia pukul maka kafarannya membebaskannya. Ini tidak berlaku pada pembantu ya, pembantu nggak perlu, dia bisa tinggalin tentunya. Dia bisa tinggalin, tidak harus pamit kalau memang dia disiksa. Dia punya hak asasi manusia, gitu kan? Allahu a'lam. Tapi di sini perlu adil ya, harus adil ya. Misal antum ada akad apa ya? Kata Allah mengatakan fa'dilu aqrabu littaqwa. Adillah karena itu lebih dekat dengan ketakwaan. Kita harus adil ya. Misal gini, kalau kita sudah bekerja, sebenarnya kita tidak suka hanya karena ada tawaran pekerjaan lain lebih bagus misalnya. Nah, kita harus adil di sini. Maaf, saya sebenarnya dapat pekerjaan di tempat lain dan saya ditawarkan gaji sekian. Kebutuhan saya memang harus saya lakukan itu. Maka mungkin saya pamit sampai akhir bulan ini saya berikan hak Anda, lalu saya pamit. Misal, bicara baik-baik. Orang kita manusia kok. Kalau dia bilang baik, bisa nego gak? Bisa gak kalau saya kasih kamu gaji sekian, kamu bertahan? Baik, saya istikharah, saya juga akan bicara dengan orang yang menawarkan kepada saya. Biasa saja, gitu kan? Jadi nggak usah main lari, ada yang bawa barang, ada yang ini, ada yang itu, saling caci maki. Ini bahaya semua ini, bertemu hari kiamat ini, masalah. Baik begitu. Jadi Allahu a'lam, masih banyak cara-cara bijak yang bisa dilakukan. Apakah budak wanita yang dimiliki oleh Nabi SAW menjadi salah satu istri Nabi dengan apa ini? Atau dengan bahasa lain mungkin dinikahi ya? Dalam hal apa Rasulullah SAW pernah marah? Tentu saja budak wanita Nabi SAW Maria Kiptian dalam riwayat yang sahih tidak dinikahi. Karena itu budak maka Nabi SAW simpan dan ada anak lahir Ibrahim. Hukum syar'i kita memang seperti itu. Memang dibolehkan budak wanita digauli tanpa pernikahan. Kalau dalam hal apa saja Nabi SAW marah, riwayat Bukhari menjelaskan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah marah kecuali kalau agama Allah dicoreng. Selebih daripada itu Nabi SAW tidak pernah marah. Dalam pandangan Islam berapa jamkah mempekerjakan pembantu? Tidak ada penentuan jam ya. Tapi yang jelas tadi hadis sudah jelas yang kita sebutkan. Kalau kalian bebankan sesuatu, jangan di luar kapasitas mereka. Dan kalaupun kalian melihat itu sesuatu berat, maka bantulah. Gitu kan. Artinya wajar lah, orang istirahat malam gitu kan. Manusia juga butuh makan, butuh istirahat, butuh kamar mandi, butuh ibadah. Maka kita harus berbuat baik. Ini nggak sesuai dengan tema. Bagaimana menjawab azan sementara di toilet ya? Jangan jawab ya, azan. Nanti kalau sudah keluar, baru antum ulangin apa yang muadzin ucapkan. Kalau kita tidak sempat tadi kena di WC, semoga Allah muliakan, jangan jawab. Nanti kalau kita sudah keluar, baru kita jawab. Keluar dari WC baru kita jawab azan. Niat menjawab azan yang tadi boleh. Apakah benar belajar mencari ilmu itu hanya boleh berguru pada satu guru saja? Karena banyak teman saya melihat saya setiap minggu selalu menghadiri kajian yang diisi oleh ustadz yang berbeda-beda setiap minggunya dan harus jalur nasab dan ilmunya harus dari keturunan Rasulullah SAW. Tentu tidak benar, sama sekali tidak benar. Kita boleh belajar dari banyak kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lain. Memang karena sumber ilmu. Tapi sahabat itu sudah, waktu Nabi SAW sudah meninggal, sahabat nyebar. Banyak tabi'in belajar dengan para sahabat. Ada yang menjadi muridnya si Anas bin Malik, ada yang jadi muridnya Abu Musa al-Asy'ari. Bahkan ada tabi'in yang belajar dari semua sahabat-sahabat itu. Banyak sekali. Ya. Ini kalau mau disebutin satu persatu tentu banyak sekali nama-nama mereka. Jadi ini tidak benar. Ya. Apakah di perang-perang saat ini perbudakan masih berlaku? Tentu saja hukum Allah itu. Jadi hukum Allah masuk akal kita atau tidak masuk akal kita harus kita terima. Budak wanita apakah boleh digauli? Kan sudah saya bilang tadi. Jawabannya iya. Dan lebih baik kalau sudah perang baru nanya.
Ini rewel dari tadi nanya terus. Makanya kalau mau punya budak, perang tuh sana. Hah? Perang kan deh, asal mau berang. Ya. Bagaimana cara hitung-hitungan untuk membayar gaji pegawai? Apakah ada diajarkan dalam Islam atau cukup berpatokan sama UMR saja? Dan bagaimana kalau kita telat atau menunda gaji pegawai tersebut? Tentu saja tidak ada penentuan jumlah ya. Jadi sesuai dengan kadar. Kalau UMR, atau mungkin bisa tergantung kondisional. Mungkin kita nggak mampu. UMR itu mungkin kalau kelasnya level usaha apa gitu kan. Nggak mungkin orang kalau jaga kios kaki lima di depan rumahnya lalu dikasih UMR kan nggak mungkin. Masa gaji hampir 3 juta kan nggak mungkin gitu. Contohnya, kalau pertanyaan terakhir ini bagus ya, ini tadi yang saya lupa. Ya. Apakah boleh menunda gaji pegawai? Kalau antum tidak punya udzur syar'i, bukan karena tidak ada duit, memang betul-betul sengaja nunda hanya nggak apa-apa deh gampang pegawai, saya sudah janji tanggal 1, tanggal 7 aja deh. Itu nggak boleh. Haram hukumnya. Selama antum tunda, antum zalim, dosa besar. Selama 7 hari dosa besar, zalim. Karena kata Nabi SAW, bayarlah ya, gaji-gaji pegawai kalian sebelum keringat mereka kering. Maksudnya tepat pada waktunya. Itu ibadah, jangan ditunda. Harus dilakukan tepat waktu. Bagaimana kita menyikapi fitnah media sosial yang seringkali oknum yang tidak bertanggung jawab saling mengadu domba para dai di media sosial seperti YouTube dan lain-lain, termasuk Ustaz Khalid dan dai-dai sunnah. Semoga Ustaz menjaga. Ya, ambil sebagai pelajaran saja. Dan semua orang di muka bumi ini belanja di supermarket. Boleh ambil apa saja lewat kasir. Tanggung jawab sendiri. Kalau orang yang berbicara tentang saya positif, silakan. Kalau negatif dan benar antum silakan. Saran saya nasihatin baik-baik. Kan gitu. Tapi jangan disebarkan yang salah. Nah ini berbahaya karena ada tanggung jawab hari kiamat. Jika ada 2 orang yang melamar pekerjaan, yang satu seorang mukmin tapi tidak jujur dan yang satu lagi non muslim yang jujur. Sekali lagi. Cari muslim yang jujur. Saya berbagi misal teman-teman, saya kasih syarat untuk menjadi pegawai saya di restoran dan di toko, gitu kan? Dan juga ada tempat satu perusahaan yang bergerak di ekspor gaharu yang memang di daerah Kamal juga. Itu kalau kita berikan syarat pegawai harus yang sudah ikut taklim misalnya. Memang saya kasih syarat gitu, yang ikut taklim silakan, gitu kan? Maka sudah ikhwah sudah paham lah, azan sudah suruh ke masjid, mereka sudah terbiasa tidak ada musik di restoran, cuma tinggal dengar ceramah, gitu kan? Ngomong kita suruh ikut tahfidz Quran sudah terbiasa, sudah gampang. Kita boleh berikan syarat seperti itu, gitu kan? Jadi insya Allah yang datang juga udah tahu. Syaratnya memang 1, 2, 3. Orang kan bisa kasih syarat umurnya sekian, badannya begini, apalah tinggi badan. Kita kasih syarat. Beriman, berilmu. Nah, itu. Kasih syarat. Mudah-mudahan itu sudah bisa membawa kepada kejujuran. Ustaz, dulu pernah saya makan uang haram. Setelah saya kenal kajian-kajian sunnah, saya baru menyadari. Baru sadar taubat. Saya ingin taubat. Bagaimana caranya bertaubat? Membersihkan dosa-dosa. Taubat kepada Allah dengan meninggalkan, jangan ulangi lagi, sesali, janji sama Allah tidak ulangi, dan semua hak-hak orang yang dulu kembalikan. Jadi semaksimal mungkin berdoa kepada Allah agar bisa diingatkan siapa saja yang diambil haknya dulu. Ustaz, apakah kita boleh menggandeng tangan anak perempuan yang masih kecil? Selama belum balik boleh. Kalau belum balik boleh. Sudah balik haram, nggak boleh. Ya. Sesungguhnya kebaikan yang akan menggiring seorang mukmin setelah ia meninggal adalah ilmu yang ia ajarkan dan seperkan anak saleh yang ia tinggalkan dan Al-Quran yang ia wariskan, atau masjid yang ia bangun, atau rumah yang ia bangun untuk Ibnu Sabil, atau sungai yang ia alirkan untuk orang lain, atau sedekah yang ia keluarkan dari harta miliknya di masa sehat dan masa hidupnya. Semuanya akan menggiringnya setelah meninggal. Apakah benar sanadnya hasan? Dan apa perbedaan antara hadis hasan, as-sahih, hasan dan dhaif? Mana yang lebih dahulu kita amalkan, dan apakah arti Ibnu Sabil sama dengan fakir miskin? Tentu hadisnya hasan, benar ya. Kalau perbedaan hadis sahih sama hadis hasan, hadis dhaif itu sudah pernah kita jelaskan. Hadis sahih adalah yang sehat jalur nasabnya, sehat matannya. Jalur sanad fulan, meriwayatkan dari fulan, dari fuhan, dari sahabat Nabi, dari Nabi SAW. Ini semua terpercaya, orang beriman, hafalannya kuat, dan matan hadisnya juga sehat. Maka matan itu isi hadisnya ya, tidak rancuh maknanya. Maka ini baru sahih. Kalau ada di jalur sanadnya satu orang saja yang lemah hafalan, atau pernah melakukan satu hal yang mencoreng muruannya, termasuk ulama mengatakan kalau melakukan hal yang makruh, pindah jadi hadis hasan. Kalau ada di antaranya perawi hadis itu yang tidak jelas statusnya, tidak ditahu siapa dia, siapa gurunya, tidak ada pendapat ulama yang memujinya, maka hadisnya menjadi lemah. Apalagi kalau ada pendusta, orang yang pernah melakukan perbuatan dosa, gitu kan besar, maka pindah. Kalau hadis yang terakhir maudhu itu adalah hadis yang dusta, orang ngarang-ngarang.
Ini ketahuan karena salah satu perawinya atau bahkan lebih dari satu orang semuanya itu adalah orang-orang yang tidak jujur. Anda pernah membunuh tikus dengan air keras atau praktek di tempat kerjaan, di tempat jebakan tikus. Apakah Anda termasuk berdosa? Apa doanya untuk meminta ampunan? Apa yang harus Anda lakukan untuk meminta ampunan? Tentu saja nggak boleh menyiksa hewan, dosa. Walaupun hewan itu dasarnya boleh dibunuh, haram, nggak boleh. Antum taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan diulangi lagi. Ya, Allahu a'lam. Ini yang saya tahu. Apakah para sahabat juga mengalami keimanan menurun dan bagaimana cara sahabat mengatasi keimanan? Tentu saja. Iman itu naik turun, ya, naik turun. Terbukti ada sahabat Nabi SAW yang pernah hadir di Badr, itu di perang Khaybar. Itu kalau teman-teman ikuti nanti di bahasan sirah saya, beliau pada saat masuk ke benteng Khaybar menemukan ada kendi-kendi khamar. Tiba-tiba dia tidak tahan dirinya diminum khamar itu, padahal pernah hadir di Badr. Ada sahabat pernah melakukan itu. Tapi ciri mereka, tidak semua tentu, ada sebagian kecil. Ciri mereka, mereka bertaubat kepada Allah. Kasus yang memfitnah Aisyah, ada Musli bin Abi Musli, ada Hamna binti Jahash, ada Hasan bin Thabit. 3 orang sahabat terpengaruh dengan isunya Abdullah bin Abi Salul tentang masalah fitnahnya Aisyah berzina dengan Safwan, gitu kan? Tapi mereka bertaubat setelah dicambuk. Jadi cirinya mereka bertaubat. Dan cara istiqamah sudah saya katakan, hadir majelis ilmu, selalu ilmu ditambah, amalkan ilmunya dan bentuk komunitas. Bagaimana akhlak pembantu jika tuan rumahnya adalah keluarga non-muslim? Tetap berikan haknya. Kalau harus darurat kerja di situ, maka dia berikan haknya. Karena tidak dilarang dalam Islam seorang muslim kerja di satu perusahaan non-muslim. Itu tidak ada larangan di situ. Tapi kalau sampai merusak akidahnya, mengganggu ibadahnya, nggak boleh. Dan harus berikan haknya. Sesuai dengan kesepakatan. Kata Nabi SAW, Al-mu'minuna ala syurutihim. Orang mukmin sesuai dengan syarat yang disepakati. Bagaimana dengan cerita mengenai putri Nabi, Fatimah yang meminta pelayan tapi tidak diberikan, sementara Nabi SAW bisa memberikan. Dengarkan riwayatnya ini sebagai penutup. Fatimah radhiyallahu pernah datang kepada Nabi SAW, kebetulan waktu itu habis mencuci baju Ali dan anaknya Hasan Husain, habis membersihin rumah, dan tangan beliau sempat luka, gitu kan. Maka waktu itu Nabi SAW memiliki beberapa budak-budak wanita dari peperangan. Kata Fatimah, ya Rasulullah, lihat tangan saya seperti ini, gitu kan. Bantulah saya, berikan pembantu. Apa kata Nabi SAW? Bukan tolak ya. Kata Nabi, wahai Fatimah, maukah saya tunjukkan kepadamu amal perbuatan lebih baik daripada kau punya pembantu? Kata Fatimah, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bacalah pada saat kau letih ya. Kalau capek, kamu rasa letih, bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allah Akbar 33. Jadi Nabi SAW bukan melarang tidak memberi, tapi mau mendidik ya sebuah poin kepada anak perempuannya. Karena makin dia kerjakan sendiri kan akan ada pahalanya gitu kan. Dan menurut Nabi SAW pada saat itu, Fatimah bersama dengan anaknya dan suaminya gitu kan. Jadi seperti itu. Dan di rumah Nabi SAW, saya sudah bilang tadi contohnya rumah Nabi, semua ummahatil mukminin pakai pembantu. Allahu alam. Mungkin begitu teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau beberapa pertanyaan yang belum sempat saya jawab ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan insya Allah dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang berbuat salah dan dosa dimaafkan oleh Allah, dan semoga semua yang sakit semoga penyakitnya, yang memiliki utang dilunasi utangnya, dan juga seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa yang sedang tertindas, semoga Allah berikan kemenangan dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.